Episode 281 Kehormatan. Ada seorang pemuda yang sangat cerdas dan tampan mengenakan pakaian kulit hitam berdiri di atas pedang terbang. Dia terlihat berbeda dari kultivator lain dari Sueyu, yang sangat menyegarkan. Mata murid perempuan itu tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, kakak seperguruan senior telah kembali. Adapun murid kedua, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tapi itu digantikan oleh ekspresi bahagia dalam sekejap. Wang Lin tahu dari ingatan kultivator formasi inti bahwa dia sangat menyukai murid tertua. Murid tertua ini memiliki hubungan darah dengan kultivator formasi inti. Murid tertua hampir tidak bisa dianggap jenius. Butuh waktu 100 tahun baginya untuk mencapai puncak tahap pendirian fondasi dan hanya tinggal selangkah lagi dari tahap pembentukan inti. Namun menurut ingatan kultivator formasi inti, alasan dia menyukai murid tertua ini adalah karena penampilan muridnya. Dia berencana untuk menikahkan murid tertuanya dengan murid perempuan dari kultivator formasi inti tahap akhir lainnya untuk membentuk aliansi. Setelah melihat sekilas ingatan ini, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Pedang itu mendekat dan tiba di depan menara es. Murid tertua berlutut di tanah dan berkata, dengan suara yang jelas, murid memberi salam pada guru. Saya beruntung dan berhasil menemukan tempat persembunyian sisa-sisa aliansi 4 sekte itu. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi jantung ini tiba-tiba berdetak kencang. Dia ingat melihat dalam ingatan kultivator formasi inti bahwa dia telah mengirim murid tertuanya keluar karena seorang manusia melaporkan bahwa mereka telah melihat seseorang yang sepertinya bukan berasal dari Sueyu. Jadi kultivator formasi inti mengirimkan murid tertuanya untuk memeriksa masalah ini. Hal semacam ini tidak jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli betapa kuatnya para kultivator aliansi 4 sekte yang tersisa, setelah bertahun-tahun berada di bawah salju yang aneh ini, mereka semua menjadi sangat lemah. Meskipun demikian, Sueyu tidak bisa gegabah. Biasanya, ketika hal seperti ini terjadi, hal itu akan dilaporkan ke kuil es dan salju ilahi. Mereka kemudian akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Kuil sangat tertarik dengan hal ini. Jika laporan diberikan hari ini, mereka akan mengirimkan seseorang besok. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan tenang berkata, pimpin jalan. Murid tertua terkejut. Jika ini terjadi, majikannya biasanya tidak pernah menanganinya secara pribadi. Namun, dia tahu untuk tidak bertanya, jadi dia hanya mengangguk dan memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Lagi pula, tuan mereka akan pergi sendiri. Jika mereka tidak pergi, mungkin akan ada masalah di masa depan. Jadi mereka memaksakan diri untuk mengikuti Wang Lin. Keempatnya membentuk berkas cahaya 4 titik dan terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, murid tertua berhenti. Dia menunjuk ke sebuah gunung bersalju dan berkata, murid menggunakan patung es terbang dan secara pribadi melihat seseorang menghilang di sini. Saya yakin mereka punya tempat persembunyian di sini. Indera ilahi Wang Lin menyapu area tersebut. Meski ekspresinya tenang, matanya menjadi fokus. Kalian bertiga tunggu di sini. Setelah meninggalkan perintah itu, Wang Lin terbang ke depan. Indera ilahinya menemukan bahwa di bawah gunung bersalju ada batasan, dan di dalamnya ada 2 jiwa. Salah satunya hanya pada tahap formasi inti, tetapi yang lainnya sangat aneh. Kadang-kadang itu adalah formasi inti, kadang-kadang itu adalah jiwa yang baru lahir, dan kadang-kadang bahkan formasi jiwa. Fenomena ini hanya mempunyai satu penjelasan, yaitu Naschen Soul dan kultivasi orang ini akan menyebar, artinya sangat tidak stabil. Tubuh Wang Lin mendarat di puncak gunung bersalju dan tenggelam ke dalam gunung. Dia mendekati pembatasan tersebut. Dia segera sampai pada batasan tersebut. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut. Hanya perlu 1 kali melihat untuk melihat struktur pembatasan ini. Dia mengirimkan 2 cincin pembatasan. Kedua pembatasan tersebut segera mulai menyatu. Wang Lin melewati batasan dan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia melihat pedang bergerak dan lebih dari 10 pedang Qi menyerangnya. Tatapan Wang Lin tenang. Tangan kanannya sepertinya menunjuk ke udara secara acak dan dia berbisik, hidup. Domain hidup dan mati tiba-tiba berkumpul di ujung jari Wang Lin. Titik lembut ini berisi jalan menuju surga dan penuh dengan misteri. Terdengar desahan dari pedang. Mereka kemudian mulai melingkari jari Wang Lin. Pedang itu memancarkan cahaya saat mengalami perubahan. Sekarang energi spiritual yang mereka keluarkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, indera ilahi sepenuhnya terhapus oleh kekuatan domain tersebut. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat pemuda ketakutan yang terlalu takut untuk berbicara. Di belakang pemuda itu duduk seorang lelaki tua di atas kasur es.
Mata orang ini terpejam dan wajahnya berubah antara merah dan hijau. Setelah menjentikkan jari Wang Lin, semua pedang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan sebuah cincin. Pemuda itu sadar kembali. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kalian menghancurkan rumahku, dan sekarang kalian mengejar kami ke sini. Apakah kalian harus membunuh kami semua? Kamu akan membunuh kami hari ini, tapi suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan menghancurkan Sueyu." Suara orang ini dipenuhi dengan kebencian yang kini terpatri di tulangnya. Setelah melihat pemuda itu, pandangan Wang Lin tertuju pada lelaki tua itu. Pemuda itu menghalangi pandangan Wang Lin. Dia memperhatikan Wang Lin sebentar, lalu, setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras hingga berdarah dan berkata, sambil tersenyum pahit, "Tolong jangan bunuh tuanku, bunuh aku saja. Saya adalah kepala sekte junior sekte tinta air. Jika Anda menangkap saya dan membawa saya kembali, Anda pasti akan diberi imbalan. Selama kamu membiarkan tuanku pergi, maka aku bersedia pergi bersamamu. Jika tidak, kamu hanya akan bisa mendapatkan mayatku." Meski mata Wang Lin tenang, hatinya sedikit tersentuh. Dia perlahan menatap pemuda itu dan kemudian ke lelaki tua itu. Lalu perlahan dia berkata, "Mengapa kamu ingin menukar nyawamu dengan nyawa tuanmu?" Pemuda itu terdiam lama sekali sebelum menjawab dengan senyuman pahit. "Guru bisa saja sudah lama pergi jika bukan karena saya yang menyeretnya ke bawah. Itu semua karena dia mencoba menyelamatkanku. Huan cepat bangun. Orang ini bukan seorang kultivator Sueyu." Orang tua di atas kasur es perlahan membuka matanya. Pemuda itu terkejut, namun matanya tiba-tiba berbinar dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berlari ke sisi tuannya dan berkata, "Tuan, kamu sudah bangun." Wang Lin memandangi lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior menyapa senior dari sekte tinta air." Orang tua itu terbatuk beberapa kali saat warna merah dan hijau di wajahnya menjadi semakin kuat. Dengan domain hidup dan mati Wang Lin, dia bisa dengan jelas melihat aura kematian yang berat di sekitar lelaki tua itu. Dia sudah mendekati akhir hidupnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Teman kecil, aku terlalu terluka untuk menyambutmu, jadi aku harap kamu memaafkanku." "Untuk apa teman kecil datang ke sini?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Tempat persembunyian senior telah ditemukan oleh para kultivator Sueyu, jadi sebaiknya kamu pergi sekarang." Dengan itu, dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan sebotol pil. Dia mendorong botol itu ke arah tempat tidur. Cedera senior terlalu serius untuk disembuhkan oleh botol pil ini, tapi setidaknya bisa meringankan rasa sakit karena kehilangan kultivasi Anda. Ini akan memungkinkan senior untuk meninggalkan tempat ini. Dunia ini besar, jadi mungkin ada peluang lain untuk memulihkan kultivasi Anda. Orang tua itu tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat pilnya dan berkata, "Teman kecil, saya tidak tahu dari sekte mana kamu berasal, tetapi jika saya ingin pergi, saya bisa saja pergi saat itu. Bahkan sekarang saya bisa pergi, meskipun itu berarti mempercepat hilangnya kultivasi saya, tetapi tahukah Anda mengapa saya tidak pergi?" Wang Lin merenung dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Ini rumah saya. Saya lahir di sini, dan ketika saya mati, saya juga akan berada di sini." Meski suara lelaki tua itu lembut, ada aura yang sulit digambarkan di dalamnya. Wang Lin memandang orang itu dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Rencana awalnya di sini bukanlah untuk membunuh tetapi untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di aliansi 4 sekte dan secara pribadi melihat invasi para kultivator Sueyu. Meskipun berada di luar kekuasaannya untuk mengubah apapun, dia akan tetap membantu semampunya. Saat Wang Lin berbalik untuk pergi, lelaki tua itu melihat botol pil dan menghela nafas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kipas yang hanya tersisa 2 bulu. "Teman kecil, aku menghadiahkan harta ini kepadamu atas pil yang kamu berikan padaku." Setelah Wang Lin menangkap kipas angin itu, ekspresinya berubah. Dia memiliki kesan mendalam terhadap penggemar ini. Itu digunakan oleh wanita itu ketika dia dikelilingi oleh formasi pembunuhan aliansi 4 sekte. Dia ingat bahwa setelah dia meninggal, kipas ini dibawa pergi oleh kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia berbalik dan dengan hati-hati menatap lelaki tua itu. Orang ini adalah salah satu kultivator formasi jiwa tahap akhir yang berada dalam formasi pembunuhan. Semua kejayaan masa lalu kini tinggal kenangan. Wang Lin pergi dengan pikiran yang rumit.
Ketiga murid itu tidak berani berbicara. Mereka hanya diam-diam mengikutinya. Segera setelah Wang Lin pergi, keduanya keluar dari gunung bersalju dan melihat ke arah menghilangnya Wang Lin sebelum pergi. Di perbatasan, lelaki tua itu memukul formasi untuk membuat celah. Dia membagi setengah pilnya dengan pemuda itu. Dia kemudian memandang pemuda itu dengan penuh kasih dan berkata, "Pergilah. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan karena Tuan tidak dapat melindungi Anda lagi." Mata pemuda itu dipenuhi dengan kesedihan, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan mendorong pemuda itu masuk. Kemudian formasi perlindungan kembali normal. Pemuda itu menatap tuannya dari sisi lain. Matanya merah dan suaranya pecah saat dia berteriak, "Tuan!" Orang tua itu tertawa dan menelan semua pil di dalam botol. Energi spiritualnya dengan cepat naik kembali ke puncaknya, meski hanya sementara. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya bergerak. Sasarannya adalah kuil salju dan es ilahi di pusat Sueyu. Kalaupun dia mati, dia harus mati di negara asalnya. Biarpun dia mati, dia harus mati melindungi negaranya. Semua momen gemilang di masa lalu telah menjadi kenangan yang jauh. Yang jatuh ke dalam api pastilah burung Phoenix abadi itu. Bahkan jika ia harus membakar sayapnya, ia tetap akan terbang di surga. Menutup satu pintu ibarat mencintai dunia. Kenangan masa lalu kini akan hilang selamanya. Pasir yang tertiup angin tak lagi memenuhi ruang mimpi. Rengekan seruling sakti kini hanya bergema di negeri terpencil. Menutup satu pintu ibarat memotong satu ruang dan waktu. Masa lalu yang gemilang hanya tinggal dalam nyanyian keturunan. Lagu kemarin tidak lagi bergema dengan cara yang sama. Keluhan yang berbisik tidak dapat menemukan musik yang cocok. Membuka jendela ibarat memeluk pancaran sinar matahari. Mimpi hari ini menjadi harapan masa depan kerajaan. Bahkan Anda dan saya yang biasa pun perlu memiliki tampilan yang menarik. Mengejar tanpa penyesalan untuk merasakan kekuatan dunia. Membuka jendela ibarat menyambut hembusan angin musim semi. Semburan ketiadaan membangkitkan apa yang pernah hilang. Yang jatuh ke dalam api pastilah burung Phoenix abadi itu. Sekalipun ia harus membakar sayapnya, ia tetap akan terbang di surga. Episode 282 kembali ke Zhao untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Pemuda itu memandangi punggung tuannya ketika dia pergi. Pemandangan masa lalu memasuki pikirannya. Dia bersujud kepada tuannya sebelum mengepalkan tinjunya dan pergi. "Aku, Chen Huan, bersumpah akan memusnahkan Sueyu." Wang Lin kembali ke menara es dengan pikiran yang rumit. Meskipun dia telah memperoleh harta karun yang kuat, dia tidak merasa bahagia. Dia hanya merasakan rasa melankolis. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit wawasan tentang kehidupan dan kematiannya. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Pertanyaan ini bergema di benak Wang Lin. Kultivator formasi jiwa tahap akhir dari Sekte Tinta Air menggunakan kultivasi terakhirnya untuk terbang ke patung peri salju di kuil salju dan es surgawi. Seperti ngengat yang terbang menuju api, dia meledak di atas patung itu, meninggalkan bekas merah yang tidak bisa mereka hilangkan. Bersamaan dengan dia, beberapa kultivator formasi jiwa lainnya tewas dalam ledakan ini. Semua kemuliaan kini hilang bersama angin. Dalam kematiannya, dia meninggal di tempat yang tepat. Kematiannya membangunkan para kultivator aliansi 4 sekte yang tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Sepanjang tahun ini, Wang Lin terus memikirkan tentang dunia hidup dan mati, dan secara bertahap dia memperoleh lebih banyak wawasan. Keberadaannya sendiri telah mengalami transformasi dalam setahun terakhir ini. Memandang gunung sebagai gunung, memandang sungai sebagai sungai. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa terkadang gunung bukanlah gunung dan sungai bukanlah sungai. Seolah-olah ada lapisan kabut lain yang menghalangi matanya. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Ketika dia mengulurkan tangan, dia tidak bisa menyentuhnya. Hal seperti ini tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Dia membutuhkan wawasan yang tiba-tiba untuk melewati kabut. Musim gugur berlalu dan musim semi tiba. 2 tahun lagi di dunia es ini berlalu. Wang Lin mampu membuat beberapa kemajuan dalam pembuatan boneka patung es. Boneka pahatan es ini mengandalkan urat darah salju untuk menopang dirinya. Boneka dengan 49 pembuluh darah salju bisa mencapai kekuatan kultivator formasi inti. Untuk menjadi sekuat seorang kultivator Nas Chen Sol, seseorang memerlukan 81 pembuluh darah salju, namun dengan pahatan es ini, semakin banyak pembuluh darah yang dimiliki boneka, semakin sulit untuk dikendalikan. Dan jika 2 urat bersentuhan, patung es itu akan meledak.
Karena itu, kesulitannya meningkat secara eksponensial dengan setiap tambahan pembuluh darah salju. Jadi, kita bisa melihat betapa sulitnya memasukkan 81 pembuluh darah ke dalam patung es. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit patung es Naschen Soul yang diproduksi oleh Sueyu. Selain itu, pembuluh darah salju berasal dari Ichi Snow Taktik. Wang Lin kagum dengan teknik ini. Taktik es salju ini menekankan pada pemurnian hati. Teknik ini menggunakan es sebagai tulangnya dan salju sebagai jantungnya untuk membentuk jiwa es dan salju untuk mencapai keadaan hati yang jernih. Hal ini dapat digambarkan sebagai sangat misterius dan tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa para kultivator Sueyu semuanya impulsif dan memiliki kepribadian yang dapat berubah secara drastis dalam sekejap. Tujuannya adalah untuk mengikuti keinginan mereka dan melakukan apa yang mereka suka untuk memurnikan hati mereka hingga tidak dapat ditembus oleh pengaruh luar. Semakin banyak Wang Lin mempelajari teknik ini, semakin jelas dia tentang teror yang sebenarnya. Teknik ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai jalan lurus. Itu jelas merupakan jalan samping. Wang Lin merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode kultivasi Raja Iblis 6 keinginan. Wang Lin tidak mau mempraktikkan teknik ini. Dia hanya menirunya dengan mengubah pembuluh darah salju menjadi pembuluh darah murni. Dia menggunakan darah untuk bekerja dengan domain hidup dan matinya untuk mendapatkan kemampuan mengendalikan ukiran. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah tinggal di kota kecil ini selama 3 tahun. Ditambah 1 tahun yang dia habiskan untuk bepergian, 4 tahun telah berlalu. Tinggal 1 tahun lagi hingga 10 tahun berlalu. Dia bisa merasakan bahwa waktunya untuk mencapai tahap formasi jiwa telah tiba. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan ilahi ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Namun, ketika dia semakin dekat dengannya, dia menyadari bahwa ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, itu akan menciptakan gangguan yang akan mengingatkan semua orang. Jadi pada hari ini, Wang Lin keluar dari menara es dan pergi. Sebelum dia pergi, Sueyu telah mengirimkan dekrit untuk semua formasi inti dan para kultivator di atas untuk berkumpul di kuil untuk menerima ceramah Dao. Alasannya adalah salah satu dari 13 kultivator yang pergi ke Suzuka telah kembali. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Adapun apakah hanya satu dari 13 yang berhasil atau apakah Suzuka telah melakukan sesuatu, itu bukanlah sesuatu yang diketahui orang luar. Wang Lin diam-diam pergi tanpa ada yang mengetahuinya. Bahkan kultivator formasi inti yang dijebak Wang Lin telah kehilangan ingatannya dan mendapatkan kembali posisi aslinya. Di perbatasan Sueyu, Wang Lin berbalik dan dengan hati-hati melihat ke daratan. Pemandangan beberapa dekade terakhir terlintas di benaknya saat dia menghela nafas dan pergi. Tujuan Wang Lin adalah Zhao. Dia memutuskan untuk mencapai tahap formasi jiwa di sana. Adapun mengapa Wang Lin pergi ke Zhao untuk masuk ke tahap formasi jiwa, salah satu alasannya adalah karena lokasinya yang terpencil. Alasan lainnya adalah karena dia merasakan kerinduan akan rumahnya setelah berbicara dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte. Setiap orang punya rumah. Apakah dia punya? Zhao bisa dianggap pulang dan ada seorang wanita yang menunggunya di sisi lain lautan iblis. Tempat itu juga bisa dianggap rumah. Jadi dia memutuskan pada Zhao untuk menyelesaikan siklus kelahirannya di sana. Sebelum kembali ke rumah, dia pergi ke kota untuk memeriksa Daniu dan melihat bahwa Daniu telah membuka toko besi lainnya. Istrinya sudah tidak muda lagi, tapi dia jelas hamil lagi. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka. Kehidupan baru itu tumbuh dari hari ke hari. Ketika dia pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam diri istri Daniu. Sedikit energi spiritual itu dapat menjamin keselamatan ibu dan putrinya. Kehidupan baru adalah seorang gadis. Daniu masih belum tahu bahwa Paman Wang yang selalu ingin dia temui lagi telah datang menemuinya. Satu-satunya penyesalan Daniu saat kematiannya bukanlah karena Xiao Niu tidak ada di sini untuk mengantarnya pergi, tetapi karena dia tidak pernah bertemu dengan Paman Wang yang telah melihatnya tumbuh dewasa lagi. Orang misterius yang membuka toko, selalu menarik pelanggannya, dan berhasil menjual ukiran seharga 10 keping emas. Kedua ukiran kayu itu ia berikan kepada putrinya dan menjadi pusaka keluarga. Wang Lin terbang menuju Zhao. 40 tahun yang lalu, dia menempuh jalan yang sama ketika dia baru saja mencapai tahap Naschen Soul. Hari ini dia kembali melalui jalan yang sama, tapi kali ini dia akan mencapai tahap formasi jiwa dan memilih lokasi untuk melakukannya. Wang Lin sekarang dan Wang Lin dulu berbeda seperti langit dan bumi. Dia melewati satu demi satu susunan transfer kuno. Pada hari ini, dia berada di negeri asing di mana awan memenuhi langit dan hujan mulai turun.
Hujan mulai turun semakin deras hingga tampak seperti air yang diguyur. Wang Lin memandang ke langit. Sudah lama sekali dia tidak melihat hujan sederas ini. Mau tak mau dia memikirkan kembali saat dia berada di ruangan yang sama dengan Zhang Hu di Sekte Heng Yue. Hujan turun deras sementara kilat dan guntur turun dari langit. Saat ini, sinar petir melintas di langit seperti ular perak. Mereka terlihat sangat cantik. Tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik untuk menghalangi hujan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke pohon terdekat dan dedaunan di pohon itu berkumpul membentuk payung daun. Wang Lin berjalan di negeri asing ini dengan payungnya. Dia hanya berjarak 2 susunan transfer kuno untuk mencapai Zhao. Di area 40.000 km ke arah timur terdapat tempat susunan transfer kuno berada. Suara derasnya hujan memenuhi hutan dan memberikan pesona tersendiri pada seluruh area, terutama kuil tua di kejauhan. Kuil ini jelas-jelas kosong. Cat aslinya yang berwarna merah kini sudah kusam bahkan ada beberapa bagian yang rusak. Bahkan cincin kuningan di pintunya sudah berkarat. Terdapat bercak-bercak hijau di sisi candi. Wang Lin belum pernah melihat banyak kuil dalam hidupnya. Melihat kuil, Wang Lin berjalan masuk. Ini adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya. Hanya alas sembahyang setengah kelopak. Saat dia melihat ke kuil, dia melihat ke arah pintu dan kemudian dia kembali melihat ke kuil. Begitu dia selesai melihat, dia berdiri di depan pintu dan menikmati pemandangan hujan. Setelah sekian lama, teriakan terdengar dari kejauhan. Beberapa pria bertubuh besar yang mengenakan jubah hujan datang sambil berteriak. Cuaca sialan ini. Begitu hujan mulai turun, hujan tidak akan pernah berhenti. Ada sebuah kuil di depan. Mari kita bersembunyi di sana sebentar. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan reda. Saat mereka berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum berjalan diam-diam menuju kuil. Ketika mereka berjalan melewati Wang Lin, salah satu dari mereka mengambil langkah ke arah Wang Lin dan sepertinya mencoba meraih ke arahnya dengan tangan kanannya untuk menepuk lembut. Namun, orang lain dari kelompok itu mendengus dan mendorong orang itu untuk menghentikannya. Orang itu menoleh dan mendengus sebelum memasuki kuil secara diam-diam. Mereka berlima melepas jubah hujan, menyalakan api, mengambil makanan, dan mulai mengobrol dengan keras satu sama lain. Namun, sesekali, tatapan mereka beralih ke Wang Lin. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kelima manusia ini telah merusak suasana istimewa malam ini dan menyia-nyiakan suasana. Dia menghela nafas. Saat dia mengangkat kakinya untuk pergi, tatapannya tiba-tiba tertuju pada hutan di kejauhan. Dia melihat seorang pria berambut panjang mengenakan jubah tipis mengambil langkah besar menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lambat, setelah mengambil satu langkah, dia tiba-tiba berada di samping Wang Lin, berjalan ke kuil. Saat dia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin, memperlihatkan gigi putihnya dengan senyuman lembut, dan berkata, "Saya tidak menyangka akan bertemu dengan sesama kultivator di kuil sekecil itu. Namaku Mozi. Anda." Episode 283 Wawasan. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh. Tidak ada sedikit pun energi spiritual di dalam dirinya dan dia tampak seperti manusia pada pandangan pertama, tetapi bagaimana manusia bisa melihat melalui kultivasinya? Wang Lin dengan tenang menggenggam tangannya dan menjawab, "Saya hanyalah seseorang dari pegunungan. Tidak perlu nama. Panggil saja aku Daniu." Orang besar itu memandang Wang Lin dengan tatapan penasaran dan tertawa. "Saudara Daniu, mengapa kita tidak duduk dan berbicara di malam hujan ini?" Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk sebelum duduk bersila di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul. Dia mengambil minuman. Setelah aliansi 4 sekte dihancurkan, persediaan anggur buah Wang Lin telah berkurang, jadi dia sekarang lebih jarang meminumnya. Orang bertubuh besar itu tertawa, duduk, dan berkata, "Kultivasi saudara Daniu sungguh mengejutkan. Jika saya tidak salah melihat ini, Anda hampir mendapatkan domain Anda." Jantung Wang Lin sedikit berdebar kencang. Dia menjadi lebih berhati-hati terhadap orang ini, tetapi di luar, dia hanya tertawa kecil dan menghindari pertanyaan itu. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah api unggun tertawa keras. "Apa yang kalian berdua bicarakan? Kami tidak dapat memahami sepatah kata pun dari apa yang Anda bicarakan. Mendapatkan domain Anda. Apakah kalian berdua gila?" Mozi tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, penggunaan kata gila Anda sangat bagus. Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba memahami sesuatu seperti hukum langit?
Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba menjadi abadi? Seseorang harus menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya. Itu adalah kebenarannya. Pria di sebelah api unggun mengerutkan kening dan memarahi, dia benar-benar gila. Saya tidak mengerti sepatah kata pun. Mozi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, apakah saudara dan Niu mengerti? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, kata-katamu terlalu misterius. Aku tidak mengerti, tapi menurutku kata, gila, itu tidak bagus. Sebaliknya, kata, makan, lebih baik. Mata Mozi berbinar dan dia tertawa. Bagus. Makan, adalah kata yang sangat bagus. Jika kami para kultivator kehilangan keinginan untuk makan, lalu bagaimana kami bisa menempuh jalan yang benar dan menyelesaikan dao surga? Wang Lin minum dan tersenyum dalam diam. Mozi memandang Wang Lin, lalu matanya tiba-tiba menunjukkan kebingungan dan kemudian dipenuhi kehampaan. Mata Wang Lin bertemu dengannya dan jantungnya berdetak kencang. Dia kemudian diam-diam menggerakkan tangannya ke atas tas pegangannya. Setelah sekian lama, kebingungan di mata Mozi perlahan menghilang. Baru saja, di mana kita berada? Alis Wang Lin berkerut saat dia menatap Mozi. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah api unggun, orang yang mendengarkan mereka, tertawa. Dia benar-benar gila, kata pria itu. Mozi menghela nafas dan tersenyum pada Wang Lin. Lupakan. Karena saya lupa. Namaku Mozi. Siapa namamu? Alis Wang Lin berkerut semakin keras. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis sambil berkata, Dan Niu. Mozi mengangguk. Dia memandangi hujan di luar dan berkata, malam hujan itu indah dalam suasana hati dan tiada akhir. Tanaman diam-diam menyerap air dan aroma kematian di atasnya menghilang dengan tenang. Inilah indahnya hujan dan cita rasa hidup. Wang Lin menoleh untuk melihat keluar kuil. Suara hujan yang turun perlahan masuk ke dalam dan suara guntur sesekali menerangi bagian luar dalam sekejap. Api di dalam kuil berkedip-kedip di malam hari, menyebabkan bayangan di kuil juga berkedip. Seolah-olah inilah batas hidup dan mati. Kelap-kelip cahaya sepertinya juga mengandung beberapa petunjuk tentang wilayah hidup dan mati. Terang adalah kematian, kegelapan adalah kematian, kelap-kelip cahaya melambangkan pertukaran antara hidup dan mati. Wang Lin berbisik, apakah hidup itu? Pertanyaan ini telah lama membingungkannya. Mozi menarik pandangannya. Dia menunjuk ke arah api dan tersenyum tipis. Api ini adalah kehidupan. Wang Lin merenung sambil melihat cahaya yang berkedip-kedip dan bertanya, mengapa? Mozi tersenyum tipis ketika dia melihat ke arah api dan berkata, saya tidak tahu mengapa ini adalah kehidupan, tetapi saya terus-menerus mendengar manusia berkata, api yang hidup, jadi menurut saya api pastilah kehidupan. Gila. Kali ini, semua pria di sebelah api memandang keduanya seolah-olah mereka adalah makhluk aneh. Api ini adalah kehidupan. Wang Lin merasa telah mendapatkan kejelasan, tapi dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya, apakah kematian itu? Saat Mozi hendak berbicara, matanya dipenuhi kebingungan dan kehampaan lagi. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang kita bicarakan? Sebelumnya, tanpa menunggu Wang Lin berbicara, salah satu pria di sekitar api unggun berkata, dia baru saja bertanya padamu apa itu kematian. Mozi memandang Wang Lin dengan nada meminta maaf. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, saya yakin saudara juga tahu siapa nama saya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Sama seperti sebelumnya, sebelum Wang Lin dapat menjawab, pria lain di sebelah api unggun menjawab, namanya Dan Niu. Mata Mozi menjadi lebih menyesal saat dia berkata, sejak saya mendapatkan domain saya, ingatan saya menjadi kacau. Saya harap saudara Dan Niu bisa memaafkan saya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi hatinya terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, domain apa yang dipahami saudara Mo? Menanyakan domain mereka secara langsung kepada seseorang agak tabu, tetapi Mozi sepertinya tidak keberatan. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat dan dia berkata, lupakan domain. Hei, kamu belum mengatakan apa itu kematian. Lanjutkan apa yang Anda katakan. Itu menjadi menarik, salah satu pria di sebelah api unggun mendesak Mozi. Kebingungan di mata Mozi menjadi semakin kuat saat dia berkata, apa itu kematian? Kematian adalah mati. Jika seseorang mati, maka itulah kematian, dan jika hati mati, maka ia lupa. Itulah kematian. Hati Wang Lin bergetar. Kalimat itu bagaikan hembusan angin yang menerbangkan banyak kabut yang sempat membuatnya kebingungan. Kematian adalah mati.
Jika seseorang meninggal, itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Mata Mozi yang bingung dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia melihat sekeliling sebelum menunjuk ke genangan air di luar dengan tangan kanannya. Dia bergumam, air yang jatuh di genangan air hari ini adalah kehidupan. Besok kalau tidak ada air yang jatuh, maka genangan ini adalah kematian. Air mati adalah air tanpa kehidupan dan aliran. Kemudian tangan kanannya dengan santai menunjuk lagi dan kali ini mengenai orang-orang di sebelah api unggun. Kekosongan di matanya menjadi semakin kuat dan dia berkata, hari ini mereka bisa menikmati, marah, sedih, atau bahagia. Itulah hidup. Di masa depan, mereka tidak akan bisa menikmati, marah, sedih, atau bahagia, dan itulah kematian. Tangannya tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah sajadah. Dia berkata, kuil ini masih hidup ketika patung dewa ada di sini. Sekarang tampaknya, ia sudah mati. Berbicara tentang ini, dia berdiri, menunjuk ke langit, dan berkata, tetesan air hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Yang ada di tengah adalah hidup mereka. Saya melihat hujan ini bukan untuk langit, bumi, atau hujan itu sendiri, tetapi seluruh kehidupan tetesan hujan. Siklus hidup dan mati ini. Wang Lin tersentuh. Dia berdiri dan dengan hormat membungkuk ke arah Mozi. Mozi tersenyum tipis. Dia kemudian mengambil satu langkah dan meninggalkan kuil seperti meteor. Suara samarnya terdengar dari kejauhan dan berkata, Saudara Daniu, kamu memahaminya atau tidak? Mengetahui batas kemampuanmu. Wang Lin menatap hujan. Setelah sekian lama, dia tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di sekitar api unggun semuanya bingung. Mereka merasa sedikit mengerti, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada lapisan kabut yang menghalangi mata mereka. Saudara sekalian, apa maksud orang itu? Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak akan mengerti. Dengan itu, dia mengambil satu langkah dan meninggalkan kuil. Dia berjalan di tengah hujan dan melihat ke atas. Tetesan hujan ini lahir di langit. Lalu dia melihat ke tanah. Tetesan hujan ini mati di bumi. Yang ada di antara keduanya adalah seluruh kehidupan rintik hujan. Inilah hidup dan mati. Api adalah kehidupan karena mempunyai kehidupan, inilah yang mereka maksud dengan api hidup. Kematian adalah mati. Jika seseorang meninggal, itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Wang Lin sedang berjalan di antara langit dan bumi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia berhasil memahami sedikit kebenaran di balik kehidupan dan kematian. Dia awalnya membutuhkan 1 tahun lagi untuk mengembangkan domainnya untuk mencapai tahap formasi jiwa. Namun, pemahamannya tiba-tiba tumbuh, dan setelah beberapa saat, dia sudah berada pada kondisi untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, jika Wang Lin menginginkannya, dia dapat segera mencapai tahap formasi jiwa. Tapi ini jelas bukan tempat untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin menekan keinginan untuk menerobos dan terbang lebih cepat. Saya percaya wilayah saudara Mo adalah kematian hati, dan ini mengakibatkan hilangnya ingatannya. Untuk melupakan segalanya, hanya menyisakan Dao. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mozi ini jenius. Wawasan yang diperolehnya di kuil pada malam hujan itu memungkinkan mentalitas Wang Lin akhirnya mencapai tingkat formasi jiwa. Pada saat ini, dia layak mencapai tahap formasi jiwa dan memiliki domain sebagai kultivator formasi jiwa. Tahap formasi jiwa adalah saat kekuatan para kultivator mulai sangat bervariasi. Ini karena begitu para kultivator mencapai tahap formasi jiwa, fokus kultivasi mereka berubah dari tubuh ke pikiran. Basis mereka adalah pemahaman mereka tentang langit dan kekuatan mereka adalah seberapa baik mereka mengendalikan kekuatan itu. Domain adalah wawasan terpenting bagi para kultivator di atas tahap formasi jiwa. Berdasarkan perbedaan pemahaman tentang langit, domain yang diperoleh pun berbeda-beda. Dengan kata lain, ada banyak sekali domain di luar sana, namun bukan berarti tidak ada perbedaan kekuatan antar domain. Meskipun kekuatan domainnya sangat dekat ketika mencapai titik ekstremnya, titik awalnya sangat berbeda dan pasti dapat memengaruhi kultivasi di masa depan. Oleh karena itu, pada tahap formasi jiwa, kekuatan para kultivator sangat bervariasi. Jika seseorang hanya memperoleh domain biasa, meskipun mereka adalah dewa dibandingkan dengan para kultivator Naschen Soul, mereka akan tertinggal di belakang sesama kultivator formasi jiwa. Jika Wang Lin benar-benar ingin mencapai tahap formasi jiwa dengan cepat, dia bisa melakukannya ketika dia mampu mengukir patung pertama dari kultivator formasi jiwa Sekte Awan Putih.
Namun, domain itu bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Itu sama saja dengan mengikuti jejak orang lain. Bahkan jika dia telah mencapai tahap formasi jiwa, dia akan merasa sangat sulit untuk menerobos di masa depan, sehingga peluangnya untuk mencapai tahap transformasi jiwa sangat kecil. Karena itu bukan domain yang dia bentuk sendiri, akan sangat sulit untuk memahaminya sepenuhnya, apalagi melampauinya. Episode 284 mengupas bagian atas. Sebenarnya, ada dua cara untuk mencapai tahap formasi jiwa. Cara pertama adalah dengan mengikuti jejak orang lain dan menyalin domainnya. Cara ini jauh lebih mudah dibandingkan cara kedua, namun yang sulit adalah tidak banyak kultivator formasi jiwa yang mau menampilkan domainnya. Hanya puncak kultivator Naschen Soul di sekte besar yang diberi hak istimewa untuk melihat mereka. Metode kedua adalah mengandalkan diri sendiri sepenuhnya untuk mencoba memahami surga untuk menemukan wilayah kekuasaan Anda sendiri. Cara ini sangat sulit. Dibutuhkan banyak ketekunan dan keberuntungan untuk berhasil, tetapi setelah Anda menemukan domain Anda sendiri, Anda akan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan metode pertama. Secara umum, hanya mereka yang tidak bisa mendapatkan domain sendiri setelah mencoba lama yang memilih cara pertama. Bagaimanapun, ada perbedaan kekuatan yang besar antara kedua metode tersebut. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk ditutup, baik pada tahap awal maupun jauh di masa depan. Namun, tidak banyak orang yang dapat memahami domainnya sendiri, sehingga mayoritas kultivator memilih cara pertama. Inilah sebabnya mengapa beberapa kultivator formasi jiwa terbunuh dan yang lainnya dapat hidup dengan damai. Utusan di Zhao memilih metode pertama, itulah sebabnya dia memutuskan untuk lari setelah melihat harta ajaib Wang Lin. Namun, tidak ada yang mutlak karena ada kultivator yang memilih metode pertama yang berhasil menerobos ke tahap transformasi jiwa, namun jumlah orang-orang ini terlalu sedikit, dan mereka sangat lemah di antara para kultivator transformasi jiwa. Oleh karena itu, orang-orang yang memilih cara pertama fokus pada perolehan pil untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, namun bagaimana pil yang mengandung energi spiritual surgawi bisa begitu mudah diperoleh? Wang Lin terbang di tengah hujan sampai dia tiba di barisan transfer kuno. Arai transfer menyala dan tubuhnya menghilang. Kali ini, Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menggunakan kecepatan penuhnya untuk berpindah ke susunan transfer berikutnya. 1 bulan kemudian, gelombang energi spiritual melonjak di sebuah lembah di tepi Zhao. Saat energi spiritual menghilang, seorang pemuda keluar. Itu adalah Wang Lin. Melihat tanah di depannya, Wang Lin merasakan ledakan kesedihan. Zhao tidak terlalu besar. Hanya dengan akal sehatnya, dia dapat dengan mudah melihat segala sesuatu yang terjadi. Setelah pembunuhan besar-besaran yang dilakukan Wang Lin, para kultivator Zhao menjadi sangat lemah, terutama dengan kematian beberapa kultivator Naschen Soul tahap akhir. Ini merupakan pukulan besar bagi Zhao. Dalam beberapa dekade terakhir ini, semua pintu sekte ditutup. Di antara para kultivator Zhao, rumor tentang Wang Lin masih tersebar sampai sekarang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya masih takut dengan cerita tersebut, dan mereka yang melihat Wang Lin masih terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Adapun menara surga di tengah-tengah Zhao, masih kosong. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terbang menuju tempat bekas sekte Heng Yue berada, yang sekarang menjadi rumah sekte Xuan Dao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini, jadi dia akan mencapai tahap formasi jiwa di sini juga. Ketika sosoknya muncul di luar sekte Xuan Dao, dia melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil menuju gunung pun diblokir. Sekte Xuan Dao telah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan pihak luar. Wang Lin menghela nafas. Bukannya membuat keributan untuk memaksa orang keluar, dia malah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung belakang sekte Xuan Dao. Gunung belakang tempat dia menjalani 4 tahun penanaman pintu tertutup masih ada di sana. Ada beberapa kultivator di sekitar, namun ekspresi mereka sangat lesu dan tertekan. Bagaimana mereka bisa menyadari kehadiran Wang Lin? Wang Lin menemukan gua tempat dia mengolahnya saat itu dan berjalan ke dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalam gua. Begitu Wang Lin masuk ke dalam, batu di pintu masuk perlahan jatuh. Wang Lin duduk bersila di dalam gua dan memeriksa bagian dalamnya. Kenangan yang familiar memasuki pikirannya. Dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. 10 hari kemudian, Wang Lin selesai menyetel tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan dia menekannya ke perutnya. Warna wajahnya berubah antara merah dan hijau dan tubuhnya segera terbelah menjadi 2. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan rambut putih di atas bahunya, seringai, dan bintang ungu yang mengeluarkan cahaya jahat.
Tingkat kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir formasi inti. Alam Ji-nya belum berevolusi, jadi tingkat kultivasi tubuh aslinya masih belum bisa meningkat. Meskipun dia bisa meningkatkan alam Ji-nya ke level Naschen Soul ketika dia digabungkan dengan avatarnya, masih ada keterbatasan dan kekurangannya, jadi itu bukanlah solusi jangka panjang. Sedangkan untuk avatarnya, itu akan mencapai tahap formasi jiwa. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, salah satu kelemahan avatar ini yang hanya memiliki waktu hidup 30 tahun menghilang, jadi sekarang tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Pada saat ini, dia akan mencapai tahap formasi jiwa, dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya, itu akan mengganggu proses terobosannya. Wang Lin mulai merenung. Jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama, maka akan ada banyak kekurangan. Dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini beberapa tahun yang lalu tetapi tidak bisa mengambil keputusan. Namun, pemahamannya tentang dunia hidup dan mati telah meningkat pesat, terutama setelah kejadian di kuil. Hatinya yang ragu-ragu akhirnya mengambil keputusan. Tubuh aslinya tidak bisa berjalan di jalur yang sama dengan avatarnya, jadi alam Ji harus dipisahkan darinya. Jalan Dewa Kuno adalah jalan yang harus dilalui oleh tubuh aslinya. Wang Lin merenung sejenak sebelum kedua tubuhnya duduk. Kedua tubuh membentuk segel dengan tangan mereka, menyebabkan asap hijau perlahan mengelilingi mereka. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan kultivasi tubuh aslinya. Potongan energi spiritual menyebar dari tubuh aslinya. Ada bekas rasa sakit di wajah tubuh aslinya, tapi dia bertekad untuk melanjutkan. Akhirnya tetesan darah keluar dari pori-pori tubuh aslinya. Cairan merah ini tidak menempel di badan. Itu membentuk butiran darah di sekitarnya. Lambat laun, jumlah butiran darah ini bertambah. Wajah tubuh asli menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai turun dari tahap akhir formasi inti. 10 hari kemudian, tubuh aslinya tampak lebih tua dan tingkat kultivasinya turun ke tahap awal formasi inti. Butir-butir darah telah membentuk cincin merah di sekeliling tubuh aslinya. Kemudian, dengan suara berderak yang tajam, inti tubuh aslinya hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang lebih kuat yang mengamuk di sekujur tubuhnya seperti sekelompok kuda yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, mata avatar itu bersinar dan dia mengarahkan jarinya ke alis tubuh aslinya. Energi spiritual di dalam tubuh aslinya sepertinya telah menemukan titik pelepasan dan mengalir keluar dari alis. Kekuatan spiritual ini berkumpul di jari avatar. Segera, seluruh energi spiritual terkondensasi menjadi cairan perak. Tubuh aslinya tiba-tiba menjadi lebih lemah, tetapi matanya masih tenang. Kemudian, potongan energi spiritual keluar dari daging dan tulang tubuh aslinya. Energi spiritual ini berpindah ke dantain tubuh asli dan perlahan membentuk sebuah cincin. Ini adalah landasan seorang kultivator, yang juga merupakan lambang dari seorang kultivator pendirian fondasi. Cincin ini perlahan menjadi lebih kokoh dan menjadi semakin terang. Kali ini, avatarnya menunjuk ke arah dantain tubuh aslinya. Tubuh aslinya bergetar ketika cincin itu hancur menjadi energi spiritual dan berkumpul di ujung jari avatar. Kemudian tingkat kultivasi tubuh aslinya turun dengan cepat. Kondensasi ki lapisan ke-14. Lapisan ke-13. Lapisan ke-12. Lapisan ke-8. Lapisan ke-6. Hingga lapisan pertama. Pada saat ini, semua energi spiritual di tubuh aslinya menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terjatuh, bersandar ke dinding, dan mulai bernapas dengan cepat. Namun, selama ini, matanya masih tenang. Di mata itu, sambaran petir merah menyambar. Avatar itu menarik napas dalam-dalam. Kali ini, jarinya menunjuk ke titik di antara mata tubuh aslinya. Tiba-tiba, sinar petir merah itu terbang keluar. Saat hendak keluar melalui salah satu dinding, avatar itu mengeluarkan suara gemuruh. Tangannya bergerak dan lingkaran cahaya menjebak petir merah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Petir merah itu meronta sebentar sebelum akhirnya menyerah dan berhenti bergerak. Avatar itu mengambil petir merah dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Setetes darah ini adalah alam Ji. Tubuh aslinya melepaskan kultivasinya untuk memaksa alam Ji keluar, sepenuhnya mengubahnya menjadi keberadaan seperti harta karun ajaib. Tak lama kemudian, tubuh aslinya nyaris tidak bisa duduk tegak dan memejamkan mata. Pada saat ini, avatar tersebut menjentikkan energi spiritual dari cincin fondasi ke tubuh aslinya. Kemudian cairan yang dibentuk oleh inti juga dikirim ke tubuh aslinya. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke seluruh tubuh aslinya, tetapi tubuh itu tidak memiliki niat untuk berkultivasi lagi. Sebaliknya, tubuh aslinya mulai menggunakan taktik Dewa Kuno.
Di bawah kekuatannya, seluruh energi spiritual diserap oleh daging dan tulang tubuh. Selama proses penyerapan energi spiritual, serpihan zat merah masuk ke tubuh asli dari cincin merah. Proses ini berlangsung lama. Pada saat ini, tubuh asli dan avatar Wang Lin menempuh dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh aslinya difokuskan pada pemurnian tubuh, berjalan di jalur para dewa kuno. Avatar itu fokus ke dalam, berjalan menyusuri jalan surga. Keduanya adalah tubuh Wang Lin, tanpa perbedaan apapun, namun sebelum ia mencapai titik tertentu, kedua tubuhnya tidak dapat menyatu dalam jangka waktu yang lama. Tapi begitu dia menyatu, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Episode 285. Transformasi. Serangkaian perubahan terjadi di dalam tubuh aslinya. Sebenarnya, tubuh aslinya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi dewa kuno bintang 1. Akibatnya, ia sudah berjalan di jalur para dewa kuno, namun karena keraguan-raguan Wang Lin sebelumnya, hal itu menyebabkan jalur itu menjadi sangat sulit. Namun setelah pencerahan di kuil tua, dia mampu memahami misteri wilayah hidup dan matinya. Akibatnya, Wang Lin memutuskan agar tubuh aslinya berjalan di jalur para dewa kuno. Wang Lin melihat tubuh aslinya, yang saat ini sedang berkultivasi. Dia membuka tas pegangannya dan mengeluarkan beberapa tetes darah berisi niat membunuh dan kemudian menunjuk ke alis tubuh aslinya. Tetesan darah terbang ke tubuh aslinya satu per satu. Rambut putih tubuh aslinya segera berubah menjadi merah dan niat membunuhnya mencapai puncaknya. Pada saat ini, tubuh aslinya tampak agak mirip dengan Tesen dari negeri dewa kuno. Setelah sekian lama, tubuh aslinya selesai menyerap semua energi spiritual dan membuka matanya. Matanya tidak memiliki pupil, hanya dua kumpulan warna merah. Dikombinasikan dengan rambut merah, dia tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, dia tampak seperti iblis kuno. Wang Lin dan tubuh aslinya tersenyum tipis. Namun, senyuman mereka akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Senyuman tubuh aslinya dipenuhi dengan perasaan berada jauh di atas yang lain, sedangkan senyuman avatar dipenuhi dengan haus darah. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan beberapa ratus botol pil. Ini adalah sebagian besar pil yang diberikan Li Muwan padanya saat itu. Saat pil itu muncul, tubuh aslinya membuka mulutnya. Semua botol pecah saat pil terbang ke mulutnya, berubah menjadi energi spiritual, dan berpindah ke seluruh tubuhnya. Taktik dewa kuno bekerja dengan panik di dalam tubuhnya untuk menyerap semua energi spiritual dari pil. Lambat laun, bodi aslinya menjadi lebih keras dan memiliki sedikit kilau metalik. Akhirnya benang emas keluar dari pori-pori tubuh aslinya dan pakaiannya pun ikut hilang. Jumlah benang emas bertambah seiring semakin banyak pil yang masuk ke mulutnya dan taktik dewa kuno dijalankan. Akhirnya benang emas itu terjalin dan membentuk kepompong emas. Gelombang tekanan keluar dari kepompong emas. Suara detak jantung yang kuat terdengar dari dalam kepompong. Namun, tidak seorang pun kecuali avatarnya yang dapat mendengar suara ini. Avatar itu menatap kepompong emas tempat tubuh aslinya berada dan duduk untuk menjaganya. 13 hari kemudian, pemukulan di dalam kepompong emas semakin keras. Itu seperti genderang yang ditabuh. Akhirnya, ketika suara itu mencapai puncaknya, retakan muncul pada kepompong emas tersebut. Semakin banyak retakan yang muncul dan retakan tersebut semakin membesar. Akhirnya, kepompong itu tertutup retakan dan cahaya ungu yang sangat menyilaukan menembusnya. Suara retakan renyah terdengar dari kepompong emas tersebut, kemudian bongkahan besar cangkang kepompong tersebut terlepas. Kemudian lengan berwarna perunggu terulur dari dalam kepompong emas. Selanjutnya, tubuh aslinya keluar dari kepompong emas. Rambut merahnya yang tampak seperti darah mengalir ada di belakang bahunya dan dua bintang ungu di dahinya perlahan berputar membentuk lingkaran. Matanya tidak lagi merah dan menjadi sangat gelap, namun jika dilihat lebih dekat, matanya tampak seperti berisi lautan darah. Tubuh aslinya berhasil mencapai transformasi kedua dewa kuno setelah menyerap kultivasi tubuh aslinya dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan dewa kuno untuk menjalani transformasi sekarang jauh melebihi jumlah yang dibutuhkan sebelumnya. Setelah tubuh aslinya muncul, ia diam-diam merenung dan melihat ke arah avatar. Avatar itu menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk ke tubuh aslinya dan pedang terbang itu terbang ke arahnya. Badan aslinya tidak menghalangi. Itu membiarkan pedang terbang menyerangnya. Pada saat terjadi benturan, terdengar suara dua benda logam bertabrakan. Suara dua benda logam yang saling bertabrakan terus berlanjut dan bahkan percikan api pun muncul. Tubuh aslinya dengan santai meraih pedang terbang itu. Itu mengencangkan cengkeramannya dan, dengan retakan,
pedang terbang itu pecah berkeping-keping dan menjadi logam tak berguna. Tubuh asli dan avatar keduanya mengeluarkan senyuman kepuasan. Setelah merenung sedikit, tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Menurut ingatan Dewa Kuno, jika bayi Dewa Kuno belum diuji di pusat planet, maka dia tidak akan pernah menjadi Dewa Kuno sejati. Ketika Wang Lin memutuskan jalan ini, dia sudah membuat keputusan. Tubuh aslinya terus tenggelam ke dalam bumi hingga mencapai titik di mana tekanannya akan terlalu kuat bahkan bagi para kultivator. Namun, dengan bantuan taktik Dewa Kuno, tubuh aslinya tidak merasakan apapun dan terus turun. Bahkan Wang Lin tidak yakin seberapa jauh ia turun, namun tubuh aslinya masih belum mencapai pusat Suzaku. Dia membuat perkiraan kasar dan yakin bahwa dia sudah menempuh seperenam perjalanan ke sana. Namun, ini sudah menjadi batas dari tubuh aslinya. Jika dia terus turun, tubuhnya akan roboh. Lagi pula, di zaman kuno, Dewa Kuno dewasa akan mengelilingi bayi Dewa Kuno dengan setetes darah mereka untuk menafkahi bayi dan membantu melindungi bayi dari tekanan kuat di pusat planet. Tubuh aslinya duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang. Kecuali jika avatar tersebut menghadapi situasi hidup dan mati, ia tidak akan bergerak. Itu akan terus berkembang. Selain itu, satu-satunya gerakan yang akan dilakukan oleh tubuh asli adalah turun menuju pusat Suzaku untuk menyelesaikan jalan Dewa Kuno, tapi jalan untuk menjadi Dewa Kuno yang sesungguhnya terlalu sulit. Para Dewa Kuno mengalami 3 kekalahan dan 7 cobaan. Setiap saat adalah ujian hidup dan mati. Tidak mungkin menyelesaikan semuanya tanpa menghabiskan banyak waktu. Yang lebih tak tertahankan dibandingkan semua ini adalah kesendirian. Seseorang harus berkultivasi dalam kesendirian, menanggung kesendirian, dan akhirnya menikmati kesendirian. Juga, hilangnya dewa-dewa kuno membebani hati Wang Lin seperti batu raksasa. Pada zaman dahulu, setelah Tusi meninggal, terjadilah hal-hal yang tidak terbayangkan yang menyebabkan alam surga hancur, dewa-dewa kuno punah, dan ini bahkan mempengaruhi dunia kultivasi kuno, menyebabkan munculnya persatuan kultivasi. Meskipun semua hal itu sangat jauh dari Wang Lin, begitu seseorang mengetahui bahwa Wang Lin sedang mengembangkan jalur para dewa kuno, hal-hal itu mungkin tidak akan terlalu jauh lagi. Oleh karena itu, Wang Lin tidak dapat memberitahu siapapun bahwa dia memiliki tubuh asli yang mengikuti jalan para dewa kuno. Kalau tidak, akan ada bencana yang menimpanya. Setelah tubuh aslinya pergi, avatar Wang Lin mendongak saat berada di dalam gua. Tatapannya seolah mampu melihat menembus dinding gua dan melihat langit di atasnya. Wang Lin dengan lembut mengucapkan 2 kata, formasi jiwa. Dia mengulurkan tangannya saat wilayah hidup dan matinya mulai menyebar perlahan. Itu menutupi seluruh gunung belakang, menutupi sekte Suandao, dan terus menyebar. Perlahan-lahan, wilayah hidup dan mati terus menyebar hingga mencakup seluruh Zhao. Dia perlahan menutup matanya saat dia memahami hukum langit dan wilayah hidup dan mati. Pada saat ini, apakah itu manusia atau kultivator, semua orang merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Manusia hanya bisa merasakan perasaan misterius, tetapi semua kultivator mulai panik. Ekspresi beberapa kultivator Nas Chen Sol di Zhao sangat berubah dan mereka terbang keluar dari berbagai sekte untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, dengan tingkat kultivasi mereka hanya akan merasakan dan tidak menemukan dari mana asalnya. Belum lagi mereka, bahkan beberapa kultivator jiwa baru lahir yang tersisa di sekte Suandao tidak tahu bahwa sumber perasaan ini ada di gunung belakang mereka. Saat ini, Wang Lin merasakan apa yang dirasakan semua orang. Perasaan panik dan linglung, kebingungan dan keterkejutan, dan berbagai perasaan lainnya terbentang di hadapannya. Perlahan-lahan, awan menghilang hingga tidak ada lagi awan atau angin di seluruh negeri Zhao. Hanya rasa damai yang tersisa. Dalam kedamaian ini, semua manusia dan kultivator yang terpengaruh oleh wilayah hidup dan mati menjadi tenang. Di dunia fana, mulai dari raja hingga kultivator, semua orang sepertinya kehilangan kendali atas diri mereka sendiri saat mereka membungkuk ke satu arah. Hal ini bahkan berlaku bagi para kultivator, tidak peduli tingkat kultivasi apa yang telah mereka capai. Saat perasaan tenang menyebar, beberapa kultivator jiwa baru lahir menyadari bahwa perubahan surgawi ini datang dari sekte Suandao. Sekte Suandao sekarang kosong setelah beberapa kultivator jiwa yang baru lahir memerintahkan semua orang untuk pergi. Semua murid sekte Suandao sekarang berlutut di luar sekte tersebut. Para kultivator jiwa baru lahir ini sangat gugup karena mereka menebak apa yang sedang terjadi. Dugaannya adalah ada tamu yang mencapai tahap formasi jiwa di sini, tapi tebakan ini terlalu sulit dipercaya dan menyebabkan mereka menjadi sangat gugup.
Meskipun mereka belum pernah mengalami perubahan seperti ini di langit sebelumnya, mereka telah membacanya dalam catatan kuno. Itu sedikit berbeda dari catatan, tapi perubahan semacam ini hanya bisa terjadi ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa. Pada saat ini, satu pertanyaan muncul di benak para kultivator Naschen Soul yang tersisa. Siapa yang mencapai tahap formasi jiwa di sini? Mengapa orang ini memilih untuk melakukannya di sini? Mungkinkah orang ini adalah seseorang dari Zhao? Spekulasi dari orang-orang yang samar-samar memahami apa yang sedang terjadi menyebabkan mereka menjadi sangat bersemangat. Kegembiraan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Wang Lin duduk bersila di dalam gua, dan saat ini tubuhnya memancarkan cahaya berwarna pelangi. Dalam hal ini, Wang Lin memiliki aura abadi. Perlahan-lahan, orang kecil yang tampak persis seperti Wang Lin terbang keluar dari dahinya. Ini adalah jiwanya yang baru lahir. Episode 286 memulai transformasi. Jiwa yang baru lahir perlahan melayang ke atas hingga benar-benar meninggalkan tubuh Wang Lin. Jiwa yang baru lahir juga membuka lengannya dan tetap pada posisi yang sama dengan tubuhnya. Energi spiritual di surga tiba-tiba menemukan jalan keluar. Dengan cepat berkumpul di sekitar Wang Lin dan membentuk pusaran raksasa di gunung belakang Sekte Xuandao. Pusaran ini sekarang terlihat oleh semua orang yang berada di dekatnya. Itu tampak seperti corong dan semakin besar di bagian atas. Lalu langit berubah saat lubang hitam raksasa muncul di langit tak berawan. Di dalam lubang hitam, seseorang dapat melihat bintang-bintang bersinar. Wang Lin sepertinya memperhatikan dan Naschen Soul-nya mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus gua dan menatap ke dalam lubang hitam. Hatinya langsung bergetar. Dia teringat pemandangan ini dari ingatan dewa kuno. Ini adalah ruang di luar planet Suzaku. Ketika seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, jiwa baru lahirnya akan mengalami serangkaian perubahan. Proses ini membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Selama proses ini, seseorang dapat menggunakan domainnya untuk membuka jalan menuju langit dan menggunakan energi spiritual tak terbatas tersebut untuk membantu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Ini adalah kesempatan yang dimiliki setiap kultivator ketika mereka mencapai tahap formasi jiwa. Kemunculan lubang hitam tersebut merupakan konfirmasi akhir bagi setiap kultivator yang telah membaca catatan tersebut. Sudah pasti memang ada seseorang yang mencapai tahap formasi jiwa di Zhao. Energi spiritual mengalir keluar dari lubang hitam seperti banjir bandang dan tersedot oleh pusaran tersebut. Kemudian mengalami serangkaian perubahan sebelum memasuki tubuh Wang Lin. Jiwa yang baru lahir mulai perlahan memancarkan cahaya berwarna pelangi. Cahayanya menjadi semakin terang hingga menutupi seluruh bagian belakang gunung. Segera, seluruh Sekte Xuandao ditutupi oleh cahaya berwarna pelangi ini. Pada saat ini, para kultivator di sekitarnya dipenuhi dengan kegembiraan dan pengabdian saat mata mereka dipenuhi dengan kegilaan yang panas. Bagi mereka, merupakan suatu kehormatan dan keberuntungan besar bisa menyaksikan seseorang mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup mereka. Itu juga bagus untuk kultivasi mereka. Namun, ini bukanlah alasan Wang Lin memilih untuk mencapai tahap formasi jiwa di Zhao. Itu hanya karena dia merasakan dorongan yang aneh. Para kultivator Naschen Soul adalah orang-orang yang menerima manfaat terbesar karena Naschen Soul mereka tampaknya sedang mengalami perubahan. Semua jiwa baru lahir mereka terbang keluar dari tubuh mereka dan mulai berkultivasi. Saat jiwa baru lahir Wang Lin menyerap lebih banyak energi spiritual, cahaya berwarna pelangi menjadi lebih kuat. Jiwa baru lahirnya juga mulai melayang lebih tinggi di atas kepalanya. Munculnya lubang hitam di atas Zhao menyebabkan manusia menjadi lebih saleh. Seolah-olah tekanan surgawi telah menyapu mereka, menghilangkan semua gangguan dan membiarkan mereka fokus pada rasa hormat mereka terhadap tekanan surgawi ini. Semakin dekat manusia dengan lubang hitam, semakin besar dampaknya. Hal ini terutama berlaku untuk desa tepat di sebelah Sekte Xuandao karena setiap anak menatap lubang hitam dengan tercengang. Jika ada seorang kultivator di sekitar, mereka akan dapat melihat sabuk cahaya samar di atas dahi mereka yang terhubung ke lubang hitam. Kenyataannya, setiap kali seorang kultivator hendak mencapai tahap formasi jiwa di negara kultivasi peringkat 4, mereka kembali ke negaranya sendiri. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, lubang hitam yang muncul menyebabkan manusia di sekitarnya berubah. Mereka yang tidak memiliki akar roh bisa mendapatkannya. Inilah salah satu alasan mengapa negara kultivasi peringkat 4 dapat sepenuhnya menekan negara kultivasi peringkat 3. Setiap kali seorang kultivator mencapai tahap formasi jiwa, mereka menghasilkan banyak manusia yang dapat berkultivasi juga. Wang Lin tidak mengetahui semua ini.
Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyatu dengan wilayah hidup dan mati untuk merasakan hukum langit. Semakin banyak energi spiritual memasuki jiwa baru lahir Wang Lin, jiwa baru lahirnya naik semakin tinggi. Dinding batu tidak menghentikan Nas Chen Soul-nya sama sekali, dan Nas Chen Soul-nya perlahan terbang keluar dari gunung belakang. Pada saat ini, semua kultivator di sekitarnya melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melihat sesosok manusia mini yang memancarkan cahaya berwarna pelangi dan duduk bersila perlahan naik ke udara. Saat jiwa yang baru lahir muncul, energi spiritual di sekitarnya mengalir menuju jiwa yang baru lahir. Tangan Nas Chen Soul juga mulai dengan cepat membentuk segel yang berbeda. Proses ini berlangsung lama. Jiwa baru lahir Wang Lin mulai membentuk segel lebih cepat saat energi spiritual mengalir ke dalam dirinya. Dia akhirnya mulai menghasilkan bayangan setelahnya. Cahaya berwarna pelangi di sekitar jiwa yang baru lahir secara bertahap mulai menyatu kembali ke dalamnya hingga sepenuhnya terkandung di dalam jiwa yang baru lahir. Tak lama setelah itu, jiwa baru lahir Wang Lin menjadi transparan, seolah-olah akan hilang kapan saja. Pada saat ini, lubang hitam di langit memuntahkan sisa energi spiritual terakhir, lalu perlahan-lahan menutup dan menghilang. Bagian terakhir dari energi spiritual turun seperti naga dan memasuki jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, potongan energi aneh keluar dari jiwa yang baru lahir. Seluruh Nas Chen Soul berubah dari transparan menjadi padat lagi. Secara bertahap tumbuh hingga seukuran orang normal. Jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan melihat bahwa Nas Chen Soul-nya tampak persis seperti tubuhnya. Pada titik ini, jiwa yang baru lahir membuka matanya. Tidak ada emosi di dalam diri mereka. Itu tampak seperti mata orang biasa, tetapi gelombang dingin keluar darinya. Pada saat ini, setiap orang yang melihat jiwa yang baru lahir ini melihat ilusi yang menunjukkan bahwa setelah jiwa yang baru lahir ini mengalami serangkaian perubahan, ia telah menjadi keberadaan misterius yang melampaui para kultivator. Pandangannya seolah tertuju ke bumi, dan apapun yang dilihatnya, tatapannya selalu dingin, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang menarik baginya. Bagian terpenting dari tahap formasi jiwa adalah jiwa yang baru lahir menjadi jiwa utama. Jika jiwa utama tetap ada, maka tubuh akan tetap ada selamanya, seperti hukum langit. Pada saat ini, jiwa baru lahir Wang Lin mengalami perubahan dengan seluruh energi spiritual dari mencapai tahap formasi jiwa dan berubah menjadi jiwa primer. Jika seseorang membandingkan jiwa yang baru lahir dengan seorang anak kecil, maka jiwa utama itu seperti orang dewasa yang telah memperoleh kemampuan untuk menggunakan kekuatan surga. Inilah yang membuat para kultivator formasi jiwa begitu menakutkan. Seorang kultivator formasi jiwa mampu menahan kekuatan domain mereka dalam serangan mereka karena jiwa utama mereka. Jiwa primer dibentuk dengan jiwa yang baru lahir sebagai basis dan diberdayakan oleh energi spiritual dari surga. Karena keberadaan jiwa utama maka para kultivator formasi jiwa jauh lebih kuat daripada para kultivator jiwa yang baru lahir. Ini adalah alasan yang sama mengapa para kultivator Nas Chen Soul jauh lebih kuat daripada para kultivator formasi inti. Perbedaan antar alam adalah sebuah celah yang tidak dapat diseberangi. Manusia menghirup energi spiritual langit dan bumi, menyebabkan tubuh mereka berubah sehingga mereka dapat mengolah energi spiritual dengan lebih baik. Lambat laun, seiring dengan semakin banyaknya energi spiritual yang dikumpulkan tubuh, hingga mencapai tahap tertentu, barulah tubuh mengalami perubahan kualitas. Perubahan ini disebut pendirian fondasi. Menurut cara kultivasi, seseorang tidak dapat memperoleh bantuan dari luar ketika mencapai tahap pendirian fondasi. Seseorang harus mencoba dan mencoba lagi dirinya sendiri untuk benar-benar berjalan di surga yang menentang jalur kultivasi. Namun, mencapai tahap pendirian fondasi terlalu sulit, itulah sebabnya pil penentang surga seperti pil pendirian fondasi diciptakan. Kini, setelah sekian lama, hanya sedikit orang yang bisa mencapai tahap pendirian fondasi tanpa bantuan pil pendirian fondasi. Meskipun ini tidak mengikuti standar langit, Serikat Kultivasi mengatakan bahwa langit sudah mati, jadi tidak perlu menentangnya. Karena sudah lama berlalu, orang-orang melupakan hal ini. Setelah seseorang mencapai tahap pendirian fondasi, tubuhnya menjadi lebih terbiasa mengolah energi spiritual dan dapat menampung lebih banyak energi spiritual. Namun, pada titik tertentu, kita akan menemui hambatan lain. Dengan demikian, tahap formasi inti pun terjadi. Tujuan dari tahap formasi inti adalah untuk memampatkan energi spiritual dalam tubuh seseorang berulang kali hingga energi spiritual yang tidak berwujud menjadi berwujud. Kemudian ia berubah dari benda berwujud menjadi cair, dan akhirnya, dari cair menjadi padat, semuanya membentuk inti seseorang.
Proses ini sangat sulit bagi para kultivator, namun bukan tidak mungkin. Jika seseorang mempunyai cukup bakat, itu jauh lebih mudah. Inti meringankan beban pada tubuh dan memungkinkan seseorang menyerap lebih banyak energi spiritual. Semakin banyak energi spiritual yang terkumpul, sebagian masuk ke dalam inti, menyebabkan inti menjadi lebih padat. Jumlah energi spiritual yang terkondensasi di dalam inti tidak dapat dibayangkan. Inilah sebabnya mengapa para kultivator formasi inti seperti makhluk surgawi bagi para kultivator fondasi pendirian. Lagi pula, jumlah energi spiritual yang dimiliki para kultivator formasi inti tidak terbayangkan oleh para kultivator fondasi pendirian. Setelah seorang kultivator membentuk intinya dan terus berkultivasi, mereka akan mencapai kemacetan lain. Ini adalah tahap akhir dari formasi inti. Pada titik ini, menumbuhkan energi spiritual saja tidak lagi cukup. Ini adalah saat kultivator mengalami perubahan kualitas kedua. Ini bukanlah perubahan kualitas yang menyeluruh, namun bagi para kultivator, ini adalah perubahan yang sangat besar. Ini adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi seorang kultivator yang menentang surga. Inti hancur dan jiwa yang baru lahir. Naschen Sol memiliki kata Naschen karena merupakan awal dari jalur kultivasi. Penghancuran inti dan kelahiran jiwa yang baru lahir adalah perubahan misterius. Ini seperti nafas bayi di dunia fana. Intinya ibarat seorang ibu yang sedang hamil. Jika rusak maka akan memberi kehidupan pada bayi. Beginilah asal mula ungkapan jiwa yang baru lahir. Hancurnya inti dan lahirnya jiwa yang baru lahir adalah simbol kelahiran kembali. Jumlah energi spiritual yang dapat diserap oleh jiwa yang baru lahir bahkan tidak berada di alam yang sama dengan inti. Setelah mendapatkan jiwa yang baru lahir, seseorang memiliki kemampuan untuk lolos dari kematian, melawan surga, dan berjalan di jalan yang menentang surga. Setelah jiwa yang baru lahir mencapai tahap tertentu, sekarang saatnya untuk tahap pembentukan jiwa. Bakat yang dibutuhkan untuk mencapai tahap formasi jiwa tidaklah tinggi, karena apa yang dibutuhkan tahap formasi jiwa adalah pemahaman tentang surga. Episode 287 Reinkarnasi. Lagi pula, begitu seorang kultivator membentuk jiwa baru lahirnya, mereka mendapatkan hak untuk melawan surga. Hak ini sangat berharga, namun tidak cukup. Untuk melawan surga, seseorang harus memahami surga dan siklus reinkarnasi. Hanya setelah seseorang memahami hukum langit barulah mereka dapat menemukan cara untuk menentang langit. Hal semacam ini sangat misterius. Ada yang memahaminya atau tidak. Jika seseorang tidak dapat memahami surga, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang diserapnya, mereka akan selalu lemah. Ini seperti memberi bayi senjata ilahi. Jika mereka tidak bisa menggunakan senjatanya, itu tetap tidak ada gunanya. Jika mereka menggunakannya dengan paksa, mereka akan dapat melukai musuh, namun mereka sendiri juga akan terluka. Memahami langit dan mendapatkan domain itulah yang memungkinkan bayi menggunakan senjata. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperoleh kemampuan menggunakan kekuatan itu. Hanya setelah memahami surga seseorang dapat menggunakan kekuatan ini seolah-olah itu miliknya sendiri. Oleh karena itu, tahap ini disebut pembentukan jiwa. Begitu seseorang memperoleh kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, mereka telah jauh melampaui manusia dan kultivator lainnya. Mereka adalah eksistensi di luar manusia karena mereka memiliki jiwa ketuhanan. Namun, jiwa ini bukanlah tipe jiwa normal yang tercatat. Itu adalah keadaan pikiran, perubahan hati, alam yang sangat misterius. Alam ini mirip dengan jiwa dalam catatan, dan begitulah tahap formasi jiwa terbentuk. Namun memiliki kekuatan saja tidak cukup. Bahkan jika seorang bayi mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekuatan ini, ia tidak dapat menggunakannya dalam waktu lama. Beginilah asal-muasal jiwa asal. Begitu bayi tumbuh besar, secara alami ia akan mampu menyimpan lebih banyak tenaga. Inilah jiwa asal. Untuk membentuk jiwa asal, seseorang membutuhkan domain dan indera ketuhanan. Kemudian mereka menyatu menjadi jiwa yang baru lahir dan dengan demikian, jiwa baru lahir. Inilah jiwa asal. Adapun kekuatan yang bisa digunakan adalah kekuatan surga. Kultivator formasi jiwa dapat menggunakan kekuatan surga, sesuatu yang tidak dapat digunakan oleh kultivator jiwa baru lahir. Kekuatan surga adalah wilayah kekuasaannya. Bergantung pada domain yang dipahami seseorang dari surga, mereka akan dapat menampilkan kekuatan surga yang berbeda. Saat ini, Wang Lin memahami segalanya. Dia perlahan-lahan melihat ke tanah di depannya dan, setelah sekian lama, jiwa asalnya perlahan tenggelam kembali. Jiwa asalnya kembali ke gua dan memasuki dahinya. Itu akhirnya menyatu kembali dengan tubuhnya.
Pada saat ini, semua energi spiritual di tubuh Wang Lin menghilang dan menyatu dengan jiwa asalnya. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan membuka matanya. Mata ini seperti mata bayi yang baru lahir, dengan warna hitam dan putih yang berbeda. Ada juga sedikit aura. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Dia dengan santai meraih tangannya dan celah di ruang muncul. Udara dingin berhembus dari celah yang seolah mampu meledakkan kehidupan. Sebelumnya, Wang Lin hanya bisa membuka celah di ruang angkasa dengan mudah di dalam tanah dewa kuno. Kalau tidak, dia harus menggunakan seluruh energi spiritual di tubuhnya hingga nyaris berhasil. Udara dingin ini adalah angin yang memadamkan kehidupan dari kehampaan. Kultivator Naschen Sol hampir tidak dapat menolaknya, namun kultivator formasi inti harus menjauh darinya kecuali mereka memiliki harta yang dapat menolaknya. Wang Lin mampu menolaknya sebelumnya, tapi dia masih merasa sangat tidak nyaman. Namun, jika dia masuk ke dalam, dia tidak akan mampu menahannya. Ini juga mengapa saat itu, ketika orang-orang yang dia lawan membuka celah untuk melarikan diri, dia tidak berani mengejar mereka. Udara dingin ini tidak lagi berpengaruh pada Wang Lin. Bahkan jika seluruh tubuhnya masuk ke dalam celah, itu tidak akan membahayakannya sama sekali. Dia sedikit tersenyum ketika tangan kanannya perlahan memasuki celah. Saat dia menarik tangan kanannya, ada titik cahaya di sana. Melihat titik cahaya ini, Wang Lin menghancurkannya setelah merenung beberapa saat. Dia berdiri dan berjalan ke depan saat batu yang menyegel gua itu terbuka dengan keras. Saat dia berjalan keluar gua, dia melihat semua anggota Sekte Xuan Dao berlutut di tanah, melihat ke arahnya. Bahkan beberapa kultivator terdekat yang bukan dari Sekte Xuan Dao juga hadir. Mereka juga berlutut. Tatapan Wang Lin hanya butuh beberapa saat untuk melewati semua orang. Dia melihat banyak orang yang dia kenal. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada salah satu pria parubaya. Saat Wang Lin melihat orang ini, dia tersenyum tipis. Setelah dia melihat orang ini lebih hati-hati, senyumnya menjadi lebih lebar. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, 40 tahun untuk mencapai tahap akhir pendirian fondasi, sangat bagus. Pria parubaya berjubah putih itu menatap Wang Lin, memperlihatkan ekspresi kebingungan. Dia merasa seperti dia mengenal orang ini, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya. Sekarang dia melihat orang ini menatapnya, dia langsung merasakan sesuatu. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit. Sebuah gambaran terlintas di benaknya. Sepertinya dia pernah satu sekte dengan orang ini. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya karena pemikiran ini terlalu gila. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera menundukkan kepalanya. Pada saat ini, seorang kultivator Naschen Sol tua bergerak maju. Dia berlutut di depan Wang Lin dan bertanya, dengan suara gemetar, apakah senior dari Zhao? Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator di sekitar menahan napas. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menatap Wang Lin. Bahkan pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin lagi. Penampilan Wang Lin saat ini tidak jauh berbeda dari dulu, namun aura di sekelilingnya benar-benar berbeda, jadi tidak heran orang tidak menyadari bahwa itu adalah dia. Tetapi bahkan jika orang-orang melakukannya, mereka tidak akan berani mengatakannya dengan lantang. Agar negara kultivasi peringkat 3 menjadi negara kultivasi peringkat 4, mereka membutuhkan seorang kultivator formasi jiwa yang lahir di negara tersebut. Negara kultivasi peringkat 4 memiliki teknik untuk memverifikasi hal ini. Teknik ini berasal dari Suzaku, jadi kecuali tingkat kultivasi seseorang lebih tinggi dari kultivator Suzaku, sangat sulit untuk dipalsukan. Dan yang paling penting adalah kultivator formasi jiwa harus tinggal di negara tersebut selama 100 tahun sebelum mereka dapat melapor ke negara kultivasi peringkat 4 untuk mendapatkan peringkat baru. Jelas, Wang Lin tidak bisa menerima kondisi ini. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin merenung dalam waktu lama dan berkata, saya dari negara ini, tetapi saya tidak dapat tinggal selama 100 tahun. Maaf. Tubuh lelaki tua itu menggigil dan dia menunjukkan ekspresi kecewa. Semua kultivator di sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang sama. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, jumlah kekecewaan pun semakin tinggi. Wang Lin menghela nafas. Tangan kanannya terangkat ke udara, lalu 10 bola cahaya muncul. Dia melemparkannya keluar dan 10 bola cahaya mendarat di 10 kultivator berbeda. Tubuh 10 kultivator bergetar dan mereka mengungkapkan ekspresi menyakitkan, tetapi rasa sakit ini tidak bertahan lama. Setelah mengatur napas, mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Pria parubaya berjubah putih itu adalah salah satunya. Wang Lin dengan tenang berkata,
Saya tidak bisa tinggal, tapi saya telah meninggalkan 10 benih roh. Meskipun itu tidak akan membuat kultivasimu menjadi lebih mudah, setelah kamu mencapai tahap akhir dari Naschen Soul, secara alami aku akan mengetahuinya dan datang untuk mengajarimu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah pria parubaya berjubah putih itu lagi dan tersenyum tipis. Benih roh yang dia berikan kepada pria parubaya itu berbeda dari milik orang lain. Isinya kekuatan untuk menyelamatkan nyawanya 3 kali. Benih-benih roh ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh seorang kultivator formasi jiwa menggunakan kekuatan surga. Nilainya tidak terbayangkan. Saat pria parubaya itu menatap Wang Lin, rasa keakraban di benaknya menjadi lebih kuat, tetapi saat dia hendak mengingatnya, dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Rasa sakit ini jauh lebih kuat dari apa yang bisa dia atasi. Saat dia merasa pikirannya akan meledak, kekuatan lembut datang dari benih roh dan rasa sakitnya hilang. Tubuhnya gemetar dan dipenuhi keringat. Sebuah suara lembut di kepalanya berkata, "Jangan pikirkan itu lagi. Setelah Anda mencapai tahap Naschen Soul, Anda akan mengingat segala sesuatu dari masa lalu. Jika kamu mengetahuinya sekarang, itu hanya akan membuatmu kesakitan." Tubuh orang itu bergetar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa Wang Lin tersenyum tipis padanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke daratan di depannya. Kecuali terjadi sesuatu yang istimewa, dia tidak akan kembali ke Zhao sampai seseorang mencapai tahap akhir Naschen Soul. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan perlahan menghilang ke langit. Di tanah, semua kultivator mengangkat kepala dan mengungkapkan ekspresi tekad. Hal ini terutama berlaku untuk pria parubaya. Saya akan mencapai tahap Naschen Soul. Saya akan. Tepat pada saat itu, sebuah benda jatuh dari langit. Semua orang melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah ukiran kayu. Ukiran kayu itu jatuh di atas gunung dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, gunung itu terasa seperti dipenuhi energi spiritual. Sebuah suara dari kejauhan berkata, objek ini dapat menyelamatkan Zhao dari invasi negara kultivasi peringkat 3 sebanyak 3 kali. Hati-hati. Mengingat akhir tragis dari aliansi 4 sekte, dia melakukan satu hal terakhir untuk Zhao. Pada suatu saat dalam beberapa ratus tahun berikutnya, ukiran kayu ini menyelamatkan Zhao dari invasi. Para kultivator yang menyerang telah mendorong Zhao hingga batasnya, menyebabkan semua kultivator Zhao berlutut di depan ukiran kayu. Gunung itu bersinar di hadapan ejekan semua kultivator yang menyerang, menyebabkan sikap mereka berubah. Ketika cahaya menghilang, semua kultivator yang menyerang mati. Episode 288 Sarung Pedang Pertama. Zhao, di luar lembah Jueming. Semuanya tenang. Seolah-olah kejadian seseorang mencapai tahap formasi jiwa tidak pernah terjadi. Dalam beberapa dekade, lembah Jueming akan dibuka kembali bagi orang-orang untuk mencari harta karun di medan pertempuran asing. Sosok Wang Lin muncul di luar lembah dan dia melihatnya. Dia menghela nafas sambil melambaikan tangan kanannya dan celah sepanjang 3 kaki terbuka di depannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa celah ini terletak tepat di tempat Wang Lin menghancurkan dirinya sendiri. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, tujuan pertama Wang Lin adalah mereformasi tas pegangan yang hilang ketika dia meninggal. Dia tidak terlalu peduli dengan sebagian besar barang di tas lamanya, tapi dia harus mendapatkan kembali sarung pedang itu. Sampai sekarang, dia telah menemukan 2 sarung pedang lagi dan dia yakin ada semacam rahasia di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di luar celah. Angin kencang yang dapat dengan mudah membedakan kehidupan keluar dari celah tersebut, tetapi tidak berpengaruh pada Wang Lin. Tangan kanannya meraih ke dalam celah dan dia mencari benda itu dengan jiwa asalnya. Cahaya perlahan berkumpul di tangannya dan sekantong pegangan muncul. Saat Wang Lin menyebarkan akal sehatnya, tatapannya tiba-tiba menjadi serius. Banyak barang yang hilang di tas itu, termasuk sarung pedangnya. Dia merenung sedikit dan menebak bahwa itu karena sudah begitu lama meskipun dia mereformasi tas penyimpanannya, beberapa barang hilang di dalam celah ruang ini. Tapi dia telah menyempurnakan sarung pedang itu dengan inti dinginnya, dan sekarang dia telah mencapai tahap formasi jiwa, samar-samar dia bisa merasakannya. Dia merenung sejenak sebelum melangkah ke celah ruang. Setelah dia masuk, celah itu menutup dengan cepat. Itu menghilang dan area di luar lembah Jueming kembali sunyi. Ruang di dalam celah itu tidak kosong. Itu dipenuhi dengan atmosfer yang menindas dan angin dingin serta banyak hal yang mengeluarkan cahaya berwarna berbeda. Bahkan ada beberapa batu raksasa berwarna hitam pekat yang melayang-layang. Saat dia memasuki area ini, dia merasa ini mirip dengan ruang dalam ingatan Tusi, hanya saja tidak ada bintang di sini.
Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan bekas di sini. Dia dengan cepat bergerak melalui ruang ini seperti meteor menuju tempat dia merasakan sarung pedang. Saat dia bergerak, berbagai celah di ruang angkasa muncul dan mencoba menyedot benda-benda ke dalamnya, namun daya isap ini sepertinya tidak berpengaruh pada benda-benda di dalam ruang ini. Secara bertahap, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat ia melintasi ruang angkasa. Di kejauhan, ada sarung pedang yang tertancap di batu hitam. Sarung pedang ini adalah milik Wang Lin. Di sekitar sarung pedang ada 4 bayangan yang tampak seperti manusia. Keempat bayangan itu duduk mengelilingi sarung pedang. Mereka berkultivasi saat potongan energi emas keluar dari sarung pedang dan diserap oleh bayang-bayang. Ketika Wang Lin melihat ini dari kejauhan, dia tiba-tiba berhenti. Matanya tenang saat dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, sarung pedang bergetar dan bagian dalam batu hitam itu mulai bergerak. Namun, keempat bayangan itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata hantu mereka. Mata Wang Lin tenang dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sarung pedang itu naik semakin tinggi dan sepertinya mengeluarkan suara, mulut terbuka di wajah bayangan untuk menyedot lebih banyak energi emas. Di saat yang sama, sebuah bayangan tiba-tiba berdiri. Saat dia berdiri, tubuhnya langsung tumbuh menjadi awan hitam raksasa yang menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mencibir. Harta karun sihir hantu belaka. Kamu tidak tahu tempatmu. Dengan itu, dia menunjuk dengan tangan kirinya dan seberkas energi spiritual keluar dari jarinya. Meskipun energi spiritual ini tidak kuat, ia mengandung wilayah kekuasaan Wang Lin. Perasaan kematian muncul ketika energi spiritual memasuki bayangan. Di bawah kekuatan domain, kehidupan bayangan dengan cepat menghilang. Bayangan itu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat gas hitam keluar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat kekuatan misterius mengelilingi bayangan itu, menyebabkannya mengecil. Dalam beberapa tarikan napas, itu benar-benar hilang. Namun, saat itu akan menghilang, Wang Lin menembakkan seberkas energi spiritual lain yang memasuki bayangan yang menghilang, menyebabkannya berubah dan berubah menjadi patung iblis. Patung ini didasarkan pada monster yang dikenal sebagai kamu dari ingatan Tusi. Ini dibentuk melalui wilayah hidup dan matinya. Tepat setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang 3 bayangan yang tersisa. Tubuh Wang Lin masih belum bergerak karena jiwa asalnya masih muncul di dalam wilayah hidup dan matinya. Dia mengendalikan patung yang dia buat melalui wilayah kekuasaannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan teknik formasi jiwa nyata yang menggunakan kekuatan surga. Adapun teknik yang sangat kuat, tidak banyak teknik universal untuk kultivator formasi jiwa. Semua teknik didasarkan pada domainnya sendiri dan dibuat sendiri. 3 bayangan di sekitar sarung pedang mengeluarkan pekikan. Salah satu dari mereka melompat ke dalam sarung pedang dan terbang bersamanya. Adapun 2 lainnya, mereka berbalik dengan tatapan hantu dan melompat ke arah patung itu. Salah satu bayangan itu meledak menjadi serpihan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki patung itu dari segala arah. Bayangan lainnya menggunakan kesempatan ini untuk melewati patung itu dan melompat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, matanya memancarkan aura iblis. Tatapan Wang Lin tenang saat dia dengan lembut menunjuk ke alisnya. Jiwa asalnya keluar saat dia dengan dingin melihat ke arah bayangan dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika bayangan itu melihat jiwa asal, ia menjerit dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, itu terlalu lambat, sehingga ditangkap oleh Wang Lin. Ia meronta dan menjerit saat ditelan oleh jiwa asal Wang Lin. Sedangkan untuk sarung pedang yang lepas, tidak bergerak dalam garis lurus melainkan zigzag. Itu jelas berusaha menghindari teleportasi Wang Lin. Wang Lin mencibir. Jiwa asalnya menghilang dan menjadi bagian dari ruang ini. Seolah-olah dia bisa melihat dengan jelas kemana arah sarung pedang itu. Jiwa asal diam-diam muncul di samping sarung pedang dan meraihnya, lalu kembali ke tubuh Wang Lin. Ini adalah kemampuan gerakan instan yang dapat digunakan oleh para kultivator formasi jiwa dengan menyatu dengan surga. Tidak semua kultivator formasi jiwa bisa menggunakan ini, tapi itu jauh lebih kuat daripada teleportasi yang bisa digunakan oleh kultivator jiwa yang baru lahir. Ketika Wang Lin melahap bayangan itu, dia menyerap ingatannya juga. Bayangan ini diciptakan oleh seorang kultivator yang kuat dengan memisahkan sebagian dari obsesinya. Kemudian dia menempatkannya di sini untuk dimurnikan oleh angin dingin sehingga mereka bisa menjadi jiwa untuk harta ajaib. Obsesi ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Mereka menemukan sarung pedang secara kebetulan saat mereka berkeliling. Mereka merasakan fluktuasi aneh dari sarung pedang dan mulai berkultivasi di sekitarnya.
Memegang sarung pedang, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah patung itu. Tiba-tiba, bayangan yang masuk ke dalam patung itu runtuh dan berubah menjadi energi spiritual saat menghilang. Adapun bayangan yang bersembunyi di dalam sarung pedang, dipaksa keluar oleh Wang Lin. Dia meraih bayangan itu, mengirimkan energi spiritual ke tangannya, dan bayangan itu runtuh. Dia membunuh keempat bayangan itu sehingga tidak ada satupun yang bisa kembali ke pemiliknya untuk menceritakan apa yang terjadi. Tubuh Wang Lin bergerak dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tempat dia meninggalkan bekas. Dia membuka celah lain dan memasukinya. Dia muncul di luar lembah Jueming. Dia tidak berhenti sejenak dan segera terbang menjauh. 1 bulan kemudian, Wang Lin keluar dari barisan transfer jauh dari Zhao. Dia bergumam, dengan munculnya Rain Cauldron, pembukaan gerbang surga seharusnya tidak jauh lagi. Meskipun saya baru mencapai tahap formasi jiwa dan masih jauh dari tahap transformasi jiwa, masih ada peluang. Begitu saya mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan bisa bangun. Ia pernah berkata bahwa ia adalah kultivator nomor 1 di Suzaku, jadi ia pasti tahu tentang kultivasi planet kristal. Dia seharusnya bisa membantuku mendapatkan harta karun ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah aku juga bisa menghidupkan kembali ibu dan ayah setelah aku mencapai tahap transformasi jiwa. Tapi domainku adalah domain hidup dan mati. Semakin saya memahami siklus reinkarnasi, semakin saya memahami betapa sulitnya melawannya. Tujuan untuk menghidupkan kembali orang tuaku akan sangat sulit dicapai. Wang Lin menghela nafas. Lupakan. Mari kita khawatirkan hal ini nanti. Jika memang tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali, maka saya akan mencarikan mereka tempat untuk memasuki kembali siklus reinkarnasi. Kasih sayang ini masih belum terbalas, Saat ini, Wang Lin masih perlu memperbaiki bendera pembatasan lainnya. Hanya tersisa 1 batu tinta, jadi dia harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak boleh membiarkannya rusak. Wang Lin telah mencoba memperbaiki bendera pembatasan yang rusak, tetapi tidak berhasil. Sekarang hanya bisa digunakan untuk memanggil pembalasan ilahi. Selain semua ini, meskipun saya telah mencapai tahap formasi jiwa, saya memiliki terlalu sedikit harta sihir. Alam surgawi bisa terbuka kapan saja sekarang, jadi saya harus bersiap. Saya harus mendapatkan energi spiritual surgawi ini. Episode 289 Harta Taktik Dewa Kuno. Wang Lin membuat keputusan dan menghilangkan pemikiran untuk kembali ke Chu untuk saat ini. Dia segera berhenti dan berpikir sejenak, lalu mengatupkan giginya dan menamparkan tas pegangannya. Binatang nyamuk itu segera keluar dan mengitarinya beberapa kali. Wang Lin melompat ke punggung binatang itu dan mengirimkan pesan kepada nyamuk. Nyamuk itu mengeluarkan suara sambil mengayunkan belalainya, namun ia tidak bergerak maju. Sebaliknya, sepertinya ia berusaha menyenangkan Wang Lin. Ekspresi ini terlihat sangat aneh pada binatang ini. Jika orang lain melihat ini, mereka akan ketakutan. Lagi pula, binatang ini terlihat terlalu menakutkan. Wang Lin tersenyum tipis. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke depan. Binatang nyamuk itu segera tersenyum dan terbang ke depan dan melahap pilnya. Sama seperti ini, Wang Lin terus membuang pil dan binatang nyamuk itu terus terbang ke depan. Segera, botol pil itu kosong. Wang Lin mengusap kepala binatang itu dan berkata, "Baiklah, bocah nakal. Tidak ada lagi pil untukmu hari ini. Jika kamu terbang lebih cepat hari ini, aku akan memberimu lebih banyak besok." Binatang nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia bergerak seperti kilat melintasi langit. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa senang. Balas dendamnya telah selesai dan tingkat kultivasinya telah mencapai ketinggian baru. Hal ini membuatnya merasa sangat bahagia. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Binatang nyamuk di bawahnya sepertinya menyadari hal ini dan mengaum bersamanya. Saat kedua suara itu semakin keras, menyebabkan negara kultivasi di bawah mereka menjadi sangat waspada. Beberapa indera ilahi datang untuk memeriksanya, tetapi saat mereka menyadari tingkat kultivasi Wang Lin dan binatang buas di bawahnya, mereka segera mundur dan tidak berani mengganggu mereka. Pada saat ini, di kota manusia di negara kultivasi di bawah Wang Lin, seorang lelaki tua berpenampilan berantakan dengan senyuman di wajahnya berkata kepada seorang kultivator fondasi pendirian kecil, "Adik, saya melihat bahwa Anda sangat berbakat dan penuh dengan energi. Anda sama sekali bukan orang normal. Namun, tanpa bimbingan, saya khawatir Anda tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap formasi inti." Kultivator kecil itu menatap lelaki tua itu dan berteriak, "Enyahlah. Jika kamu terus menghalangi jalanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun."
Orang tua yang berantakan itu berkata, cek-cek, dan menunjuk ke langit ke arah Wang Lin. Kamu melihatnya. Anak kecil itu baru berada di kultivator Nas Chen Sol ketika saya bertemu dengannya, tetapi sekarang dia telah mencapai tahap formasi jiwa. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin saya memanggilnya untuk membuktikannya kepada Anda? Kultivator kecil itu mendengus dingin dan melihat ke titik hitam yang sudah terbang di kejauhan dan berkata, "Enyahlah." Dengan itu, dia mendorong lelaki tua itu ke samping dan pergi. Orang tua itu menghela nafas dan menunjukkan ekspresi penyesalan sebelum segera berlari ke arah kultivator dengan seikat token di tangan dan berkata, "Adik, saya punya token untuk 8 sekte besar Sangmi, bahkan token kepala sekte. Ini adalah item yang ampuh untuk melindungi diri Anda sendiri. Jika ada yang berani macam-macam denganmu, buang saja satu dan suruh mereka enyahlah." Wang Lin tidak melihat ini, tetapi ketika dia selesai tertawa, dia mengeluarkan ukiran kayu dari tasnya. Ukiran kayu ini adalah milik lelaki tua dengan berlalunya waktu. Dia menggerakkan tangan kirinya dan bola cahaya keemasan muncul. Kemudian dia menggigit ujung jarinya untuk mengambil setetes darah sebelum menyatukannya dengan cahaya keemasan dan mendorongnya ke dalam ukiran kayu. Tiba-tiba ukiran kayu itu bergetar. Sekarang ada pembuluh darah tambahan yang bergerak di dalam ukiran itu. Jika dilihat lebih dekat, tidak hanya ada satu, tapi lebih dari 30 pembuluh darah di dalam ukiran tersebut. Pembuluh darah ini semuanya bergerak dan sering kali saling melintas tanpa bersentuhan. Ini adalah hasil latihan Wang Lin beberapa hari terakhir. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Wang Lin duduk di belakang binatang nyamuk itu saat mereka melewati susunan transfer satu demi satu sebelum akhirnya mencapai lautan iblis. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perang terus-menerus di Laut Iblis. Dengan serangan dari beberapa negara kultivasi dan pembalasan dari para kultivator iblis, perang telah menemui jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah Tanah Dewa Kuno. Setelah mendapatkan warisan ingatan, dia memiliki teknik yang memungkinkan dia masuk dan keluar tempat itu sesuka hati. Wang Lin berpikir lama. Hanya di sana dia dapat menyelesaikan bendera pembatas tanpa memicu pembalasan ilahi yang akan menghancurkan bendera tersebut. Selain itu, ada banyak makhluk roh dan bahkan binatang buas terpencil di sana. Wang Lin ingin menangkapnya. Dia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan diri ketika gerbang terbuka menuju alam surga hujan. Dia bahkan punya rencana untuk mengunjungi medan pertempuran asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara. Wang Lin memperkirakan selama dia tidak mengikuti uji coba pertama, Tasen tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan jika Tasen bisa, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia masih bisa pergi sebelum tertangkap. Sekarang dia memiliki ide ini, dia mengenakan topi jerami yang dia dapatkan dari lelaki tua yang berantakan itu dan langsung menuju ke Tanah Dewa Kuno. Di bawah pengaruh topi jerami, beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan tidak berani menghalanginya dan membiarkannya lewat. Perang di Lautan Iblis tidak pernah berhenti. Meskipun tidak ada pertempuran skala besar seperti beberapa tahun yang lalu, masih ada perkelahian kecil yang terjadi di mana-mana. Namun, semua pertarungan ini terkendali, jadi hanya kultivator formasi inti dan di bawahnya yang berpartisipasi. Kultivator jiwa yang baru lahir jarang memasuki pertarungan ini. Tampaknya kedua belah pihak sedang menyimpan kekuatan mereka untuk pertarungan besar berikutnya. Jadi, tidak ada yang mau menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa kultivator formasi jiwa menyebarkan indera ilahi mereka, begitu mereka melihat Wang Lin, mereka membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang yang berani menghalangi jalannya, binatang nyamuk itu akan bergegas dan melahap intinya. Setelah beberapa hari melewati susunan transfer, dia tiba di bagian dalam lautan iblis. Saat dia berjalan keluar dari barisan transfer, dia melihat pertempuran di dekatnya. Setelah memeriksanya dengan akal sehatnya, dia tidak lagi mempedulikannya dan mengeluarkan giok petanya. Dia memeriksa lokasinya saat ini sebelum pindah lagi. Chaotic Broken Stars berada 100.000 mil di sebelah timur. Saat dia terbang, dia tiba-tiba mengerutkan kening saat dia melihat awan merah menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa di lautan iblis, kekuatan adalah segalanya. Jika dia menunjukkan kelemahan, orang akan memakannya hidup-hidup. Saat dia memikirkan hal ini, aura dingin mulai keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, awan merah itu semakin dekat. Di dalam awan merah ada binatang misterius. Binatang itu tampak seperti kura-kura naga, tetapi tidak ada duri di punggungnya. Sebaliknya, ada tanduk setengah bulan yang mengeluarkan cahaya hantu. Tubuh binatang ini sangat besar.
Di punggungnya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan labu merah besar di sisinya. Setelah melihat binatang buas dan lelaki tua itu, dia langsung teringat siapa ini. Ini adalah orang yang telah meninggalkan batasan padanya saat itu dan menyuruhnya pergi ke paviliun pemurnian harta karun. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia segera menjadi tenang saat dia menatap lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Orang tua itu dengan cepat tiba di hadapan Wang Lin dan menatapnya sebelum mengungkapkan ekspresi terkejut. Wang Lin bisa merasakan bahwa indera ilahi orang tua itu didorong kembali oleh cahaya keemasan dari topi jerami. Orang tua itu menatap Wang Lin. Dia terkejut. Setelah melihat topi jerami itu sebentar, lelaki tua itu menamparkan kura-kura naga di bawahnya. Penyu naga dengan cepat bergerak melewati Wang Lin dan menuju ke timur. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu menjadi berhati-hati karena orang misterius ini ditutupi oleh cahaya keemasan yang bahkan menyebabkan dewanya mundur kesakitan, jadi dia tidak ingin menyinggung perasaan Wang Lin. Dan dalam pandangannya, agar seseorang memiliki harta karun semacam ini, setidaknya mereka harus berada pada tahap formasi jiwa. Dia tidak ingin memulai pertarungan dengan seorang kultivator formasi jiwa tanpa alasan. Wang Lin mengerutkan kening ketika dia melihat lelaki tua itu menuju ke timur. Dia merenung sebentar sebelum pindah ke timur juga. Bagi para kultivator formasi jiwa yang telah menguasai gerakan pergeseran, yang jauh lebih kuat daripada teleportasi para kultivator jiwa yang baru lahir, dengan menjadi satu dengan bumi, jarak 100.000 mil tidaklah seberapa. Segera, Wang Lin melihat cincin unik dari Chaotic Broken Stars. Cincin itu terus bergerak secara misterius menurut beberapa formasi kuno yang telah ditetapkan di sini sejak lama. Namun, Wang Lin merasa cincin itu berbeda dari sebelumnya. Ada kekuatan misterius dari surga yang tidak dimiliki dunia ini yang memungkinkan cincin tersebut menghasilkan avatar yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Orang tua itu tidak lagi berada di atas penyu naga. Dia sedang melihat Chaotic Broken Stars. Dia sepertinya memperhatikan kedatangan Wang Lin tetapi hanya melihatnya sekali sebelum menarik pandangannya. Menurut kecepatan Wang Lin, lelaki tua itu yakin bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Tatapan Wang Lin tenang. Setelah merenung sebentar, dia menemukan tempat duduk. Meskipun dia menutup matanya dan tampak sedang berkultivasi, kesadaran ilahinya masih waspada. Dia ingin melihat apa tujuan sebenarnya orang tua itu. Jika lelaki tua itu pergi ke tanah dewa kuno juga, dia tidak akan masuk dulu tetapi menunggu sampai lelaki tua itu masuk. Orang tua itu melihat ke arah Wang Lin lagi dan tiba-tiba berkata, karena rekan kultivator juga ada di sini, maka saya yakin Anda di sini untuk mengumpulkan api aurora. Bagaimana kalau kita berdua masuk bersama? Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya bergetar ketika dia bertanya-tanya apa itu api aurora. Tidak ada apapun tentang hal itu dalam ingatan Tusi dan jalur kultivasi Wang Lin sendiri juga tidak singkat, tetapi dia belum pernah mendengar tentang api aurora ini. Dia membuat suaranya terdengar lebih serak dan tertawa. Saya tidak tertarik untuk bekerja sama. Orang tua itu mendengus dan dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum kembali ke cincin Chaotic Broken Stars. Episode 290 tanpa nama, 1. Lelaki tua itu menamparkan kura-kura naga itu dan ia mengeluarkan raungan ke arah Chaotic Broken Stars yang menghancurkan puing-puing. Meski sunyi, cincin itu didorong masuk dan puing-puingnya disingkirkan. Orang tua itu melompat ke tangan naga penyu. Naga penyu menarik napas dalam-dalam dan semua energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian binatang itu mengeluarkan suara gemuruh lagi. Kali ini, gelombang suara terlihat tepat sebelum menghantam ring. Terowongan selebar 100 meter muncul di dalam ring dan semua puingnya berubah menjadi debu. Mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut dengan kekuatan binatang ini, tapi dia tidak takut jika itu terjadi dalam pertarungan sungguhan. Lagi pula, dari apa yang dia lihat, serangan itu linier, dan dengan betapa gesitnya Wang Lin dalam bertarung, bagaimana dia bisa membiarkan binatang itu memukulnya dengan serangan semacam itu. Orang tua itu menyerbu keluar dan mengikuti di belakang suara gemuruh seperti anak panah. Dalam sekejap mata, dia hampir berada dalam jarak 100 meter dari ring. Tak lama kemudian, puing-puing di dalam cincin itu membentuk klon dari lelaki tua itu. Orang tua itu tidak panik. Dia menamparkan tasnya dan lebih dari 10 keping batu giok terbang keluar. Batu giok itu mengitari lelaki tua itu dan terbang ke arah klon tepat saat mereka menyerangnya. Setiap batu giok dengan cepat terbang ke setiap klon. Kemudian batu giok itu meledak menjadi awan debu perak yang secara misterius berubah menjadi tiruan dari lelaki tua itu juga.
Alhasil, adegan di ring Chaotic Broken Stars menjadi sangat gila. Orang tua itu menggunakan klon yang dibentuk oleh batu giok untuk memblokir klon yang dibentuk oleh puing-puing, lalu dia menggunakan momen ini untuk menyerang melalui Chaotic Broken Stars. Saat dia melewatinya, semua klon yang dibentuk oleh batu giok itu menghilang secara diam-diam. Semua klon yang dibentuk oleh puing-puing mengeluarkan raungan marah saat mereka menghilang juga. Orang tua itu berbalik dan memandang Wang Lin di luar ring. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Naga penyu itu menyusut hingga menjadi cahaya hitam yang terbang ke arahnya. Namun, Chaotic Broken Stars tidak bereaksi sama sekali terhadap cahaya hitam. Itu memungkinkannya terbang ke orang tua itu sebelum kembali menjadi naga penyu. Orang tua itu melompat ke punggung binatang itu dan masuk lebih dalam. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak segera bangun tetapi menunggu dalam diam. Penantian ini berlangsung selama 7 hari. Sedangkan untuk binatang nyamuk, Wang Lin tidak memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Sebaliknya, dia membiarkannya berkeliaran. Binatang itu aslinya berasal dari lautan iblis. Sekarang setelah kembali ke rumahnya, ia merasa sangat santai. Setelah 7 hari, sosok naga penyu muncul kembali dengan lelaki tua itu duduk di atasnya. Di samping lelaki tua itu ada 7 lampu tipis berwarna emas yang bergerak cepat. Namun setiap kali mereka mencoba melarikan diri, akan ada layar cahaya yang menghalangi jalan mereka. Orang tua itu menatap Wang Lin dengan ekspresi terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan Chaotic Broken Stars dengan cara yang sama saat dia masuk. Setelah dia keluar, dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia mengambil salah satu garis emas dan melemparkannya ke Wang Lin sambil berkata, "Rekan kultivator, saya akan memberi Anda untaian api aurora ini." Garis emas itu bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Suatu saat benda itu jauh dari Wang Lin, tetapi pada saat berikutnya sudah ada di depannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama dengan tangan kanannya menunjuk ke udara. Domain hidup dan mati segera diaktifkan di jiwanya. Domain hidup dan mati berfokus pada perubahan. Bagaimanapun, hidup dan mati terus berubah antara satu dan lainnya. Garis emas segera melambat dan menjadi sangat patuh saat melingkari jari Wang Lin. Wang Lin berkata dengan suara serak, menolak berarti tidak sopan. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia sekarang yakin bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Bagaimanapun, api aurora ini akan melahap jiwa yang baru lahir, jadi hanya setelah membentuk jiwa asal mereka, seseorang dapat menanganinya dengan aman. Orang tua itu tersenyum nakal dan berkata, "Karena kamu tidak ingin bekerja sama, aku akan pergi dulu." Dia menamparkan binatang di bawahnya dan awan merah berkumpul lagi saat dia pergi. Wang Lin merenung sedikit, berdiri, dan melihat ke garis emas. Tetapi pada saat ini, binatang nyamuk itu muncul di hadapannya dan mulai menatap garis emas. Mata binatang nyamuk itu menunjukkan rasa takut dan juga keserakahan. Seolah-olah ingin memakannya tetapi tidak berani. Wang Lin terkejut ketika dia melihat garis emas yang patuh di sekitar jarinya. Lalu dia bertanya pada binatang nyamuk itu, "Benda ini berguna bagimu?" Nyamuk itu meronta sebelum akhirnya mengangguk lembut dengan kepalanya yang besar, tapi kemudian dia menunjukkan sedikit rasa takut. Wang Lin mengaktifkan bagian kematian dari wilayah kekuasaannya dan mengepung garis emas. Sebuah cahaya muncul di sekitar garis emas, lalu bergetar dan meredup, karena menjadi tidak stabil. Binatang nyamuk itu mengungkapkan ekspresi gembira saat Wang Lin melemparkan garis emas ke arahnya dan keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, garis emas itu bergetar dan memasuki kepala binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu mengeluarkan beberapa erangan yang menyedihkan saat ia jatuh ke tanah dan mulai meronta, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Wang Lin sangat terkejut saat dia menatap binatang nyamuk itu. Setelah 3 jam, binatang nyamuk itu berhenti meronta. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan semakin besar. Binatang nyamuk itu sekarang berukuran 30 meter dan bisa dianggap sebagai bukit kecil. Belalainya menjadi semakin panjang sehingga terlihat semakin menakutkan. Kenyataannya, api aurora ini adalah bahan untuk memurnikan harta karun yang hanya bisa ditangani oleh para kultivator formasi jiwa karena akan melahap jiwa yang baru lahir untuk tumbuh. Binatang buas biasanya menjauh dari aurora fire. Tapi binatang nyamuk ini telah mengikuti Wang Lin untuk sementara waktu sekarang, dan setelah melahap begitu banyak pil, ia berubah dari binatang roh kualitas rendah menjadi binatang roh kualitas menengah, yang sama dengan kultivator Nas Chen Sol tahap akhir. Awalnya, binatang nyamuk tidak dapat menyatu dengan garis emas, tetapi setelah dilemahkan oleh domain kematian Wang Lin, ia mampu diserap oleh binatang itu dan memperkuatnya. Wang Lin berdiri dan menamparkan binatang nyamuk itu.
Binatang itu segera mendapat petunjuk dan kembali ke tas Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin melewati cincin Chaotic Broken Stars. Dia bisa dengan mudah melewatinya ketika dia berada di tahap formasi inti. Berkat domain hidup dan matinya, dia mampu membuat tingkat kultivasinya terlihat jauh lebih lemah dari yang sebenarnya, sehingga klon yang dibuat juga sangat lemah. Setelah berjalan melewati ring, dia tidak berhenti dan segera menuju pintu masuk tanah dewa kuno. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di pintu masuk. Tepat sebelum dia masuk, binatang nyamuk itu terbang keluar. Ia mengitari Wang Lin beberapa kali sebelum menderu di pintu masuk dan menatap Wang Lin dengan ekspresi memohon. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan celah kecil di kejauhan. Garis emas keluar dari celah tersebut, mengeluarkan cahaya terang. Melihat ini, Wang Lin mengerti dan tertawa. Apakah satu saja tidak cukup? Nyamuk itu dengan cepat mengangguk dan segera berusaha menyenangkan Wang Lin dengan menggosokkan belalainya ke tubuhnya. Jika orang lain melihat ini, mereka akan ketakutan karena tidak banyak yang membiarkan belalai seperti itu menyentuh mereka sesuka hati. Wang Lin tersenyum sambil melihat garis emas di kejauhan dan berkata, "Jangan terburu-buru. Izinkan saya menutup lingkungan sekitar dengan batasan sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengganggu kita, lalu saya akan mengumpulkannya untuk Anda nanti." Saat dia berbicara, tangannya terus bergerak, menyebabkan banyak batasan muncul. Pembatasan ini sangat berbeda dengan saat dia berada di tahap Naschen Soul. Sebelumnya, ini hanyalah batasan yang kuat, tetapi sekarang setelah membatasi wilayah kekuasaannya, kekuatan mereka menjadi beberapa kali lebih kuat. Pembatasan ini dengan cepat menyebar dan segera, formasi pembatasan besar yang mencakup ratusan meter terbentuk. Setelah dia menyelesaikan semua ini, dia tiba di sebelah tempat garis emas itu berada. Pada saat ini, garis emas sepertinya menyadarinya dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, sebagian besar sudah kembali ke dalam. Binatang nyamuk itu panik dan mulai mengaum tetapi tidak berani naik. Dia hanya melihat Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia mengulurkan tangannya. Dia memegang tali emas itu dan menariknya kembali dengan kuat. Garis emas ditarik oleh Wang Lin dan mati-matian mencoba melarikan diri. Domain kematian dengan cepat diaktifkan dan garis emas meredup. Dia melemparkannya ke udara dan binatang nyamuk itu menyatu dengannya. Pada saat ini, celah asal garis emas mulai menyusut. Melihat itu akan menghilang, Wang Lin duduk. Jiwa asalnya keluar dan dengan cepat memasuki celah tersebut. Saat asal-usulnya memasuki celah, matanya dibutakan oleh cahaya keemasan. Dia melihat tubuh raksasa yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan dan garis emas yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam ruang ini. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengambil segenggam garis emas dan menyimpannya di jiwa aslinya sebelum segera meninggalkan celah tersebut. Saat jiwa asalnya keluar dari celah tersebut tertutup. 10 atau lebih garis emas di tangannya meredup di bawah kekuatan wilayah kematiannya, lalu dia melemparkannya ke arah binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu memperlihatkan ekspresi bersemangat, tetapi ada terlalu banyak garis emas untuk dimakannya sekaligus. Wang Lin menyimpan sedikit domain kematiannya di garis emas sehingga mereka akan tetap dalam keadaan itu dan berkata, "Kamu bisa memakannya perlahan di sini. Saya akan melakukan perjalanan ke negeri Dewa Kuno." Dengan itu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di pintu masuk tanah Dewa Kuno. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, dia mengatupkan giginya, dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata dalam lidah Dewa Kuno sambil membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba tubuhnya menjadi kabur lalu menghilang. Wang Lin muncul di atas pilar batu yang berputar di terowongan gelap tak berujung pada percobaan pertama. Setelah kembali ke sini, Wang Lin merasa sedih, tapi dia terburu-buru. Dia segera duduk dan mengirimkan beberapa batasan sebelum akhirnya mengeluarkan batu tinta tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menempatkan pembatasan serangan satu demi satu pada batu tinta dengan kecepatan yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembatasan yang diberlakukan pada batu tinta. Setelah dia menyelesaikan langkah awal, dia mengeluarkan bendera jiwa. Setelah menggabungkan keduanya, dia melanjutkan pemurnian. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin tidak mengambil waktu. Dia menyempurnakannya secepat yang dia bisa. Satu demi satu, pembatasan diterapkan pada bendera tersebut, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 999 pembatasan pada bendera tersebut. Tinggal satu lagi yang tersisa untuk mencapai penyelesaian tahap pertama. Saat ini, Wang Lin mulai ragu. Jika tebakannya salah dan petir pembalasan ilahi menyambar, akan sangat sulit untuk melindungi bendera ini.
Setelah rusak, kecuali dia bisa mendapatkan lebih banyak batu tinta, dia harus mendapatkan batu tinta yang dia tinggalkan bersama Lim Wuan. Jika dia berhenti sekarang, meskipun bendera pembatasannya lemah, bendera itu tidak akan pecah. Jika dia menggunakannya dengan hati-hati, maka itu hampir tidak akan berhasil. Setelah merenung sedikit, matanya berbinar. Jika bendera pembatasan ini tidak mencapai tahap penyelesaian pertama, maka bendera tersebut akan terlalu lemah untuk dapat digunakan di alam surga hujan. Dia mengatupkan giginya saat tangan kanannya membentuk batasan terakhir dan meletakkannya di atas bendera batasan. Tiba-tiba, bendera itu berguncang dan keluarlah serpihan gas hitam, diikuti oleh aura primitif. Wang Lin memindainya dengan akal sehatnya dan terkejut. Dia tahu bahwa bendera pembatasan serangan murni akan menjadi kuat, tetapi setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa bendera itu 10 kali lebih kuat daripada sebelum bendera itu selesai. Akibatnya, bendera pembatasan ini menjadi ancaman bahkan bagi para kultivator formasi jiwa. Semua batasan telah menyatu menjadi satu, dan dia bisa mengorbankan 9 batasan untuk menggunakan kemampuan roh bendera pembatas. Kemampuan ini dapat menahan seluruh energi spiritual di surga, dan bahkan energi spiritual di dalam diri para kultivator, menciptakan suatu area tanpa energi spiritual apapun. Akibatnya, kecuali sang kultivator memiliki energi spiritual surgawi, siapapun yang berada dalam jangkauannya akan kehilangan kemampuan mengendalikan energi spiritual dalam waktu singkat. Mata Wang Lin bersinar saat dia mengepalkan bendera pembatasan. Keyakinannya pada perjalanan ke alam surga ini meningkat pesat. Adapun petir balasan ilahi, tidak pernah datang. Wang Lin sangat gembira karena dia tahu dia telah memenangkan pertaruhan. Tubuh Dewa Kuno adalah wilayahnya sendiri, sehingga pembalasan ilahi tidak dapat merasakan keberadaan bendera pembatas. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus membatasinya. Namun, dia tidak dapat mencapai tahap penyelesaian kedua karena tidak banyak batasan serangan murni. Ini adalah salah satu faktor pembatas utama dari bendera pembatasan atribut tunggal. N.